Oke, welcome back to my channel Hari Sulistyowadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube saya Hari Sulistyowadi Official Fanpage. Nah, teman-teman, sore ini saya bersama seorang perempuan cantik. Beliau adalah sosok istimewa. Nah, khususnya di kalangan dunia persilatan penghayat. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum nonton podcast kita kali ini, jangan lupa like, subscribe, and share video ini karena kebetulan ya saya berada di ibu kota dan menyempatkan diri janjian sama beliau untuk ngobrol bareng. Membahas apa? Nggak boleh bahas yang ini, Mas. Oke, siap. Teman-teman, langsung kita kenalan dengan narasumber kita. Dipersilakan. Kenalkan ya. Boleh. Baik, kenalkan saya Ibu Retno gitu ya. Nama panjangnya siapa? Nama panjang saya Endang Retno Lastani. Endang Retno Lastani. Lastani. Jadi itu nama Jawa ya? Nama Jawa, Nama orang Jawa. Oh, orang Jawa. Merantau ke ibu kota. Iya, dibawa orang tua ke Jakarta. Oke, dibawa Bapak Orang Ibu ke Jakarta. Jakarta. Oke, nah cantik kan? Cantik karena perempuan. Cantik karena perempuan. Nah, Bu, saya panggilnya apa nih, Bu? Bu Retno. Bu Retno ya. Nah, Bu Retno ini kebetulan saya kenal di komunitas penghayat. Nah, khususnya di organisasi MLKI, yaitu Majelis, ya ibarat kata semua organisasi atau paguyuban penghayat seluruh Indonesia ini di bawah naungan MLKI, di bawah Direktorat Penghayat, di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pariwisata. Nah, beliau ini sekjennya. Wah, sekali lagi cantik loh. Bu Retno, boleh tahu nih lahirnya tahun berapa ya, Bu? Tahun jadul. Tahun jadul. 58 tahun yang lalu. Tanggal dan bulannya? Tanggal dan bulan mau buat apa? Surprise lah. Surprise ya. Surprise. Pokoknya bintangnya Leo. Bintangnya Leo. Wow, mengaum. Vaksinnya. Leo berarti Agustus. Betul. Oh ya, Agustus. Oke. 50 tahun. 58 tahun. 58. Jadi sekarang berapa? 64. Jadi ya kelahiran 64. The best. Harusnya beliau ini istirahat. Harusnya ya. Aku disuruh istirahat. Iya, nggak boleh ya. Jadi teman-teman, saya berkali-kali datang ke sini di ibu kota Jakarta dan sesekali saya mengantarkan beliau kemana? Nggak boleh ke rumah, tapi ke halte bus, betul ya? Ya. Kalau nggak ke halte bus ya pokoknya kendaraan umum lah, kira-kira gitu. Beliau hobinya naik. Hobi naik Transjakarta, naik MRT, gitu-gitu Bu ya. Nah, betul. Karena murah dan anti macet. Anti macet itu. Murahnya relatif ya. Murahnya relatif. Anti macetnya itu. Anti macetnya itu, penting, iya. ya. Kalau di Jakarta, ampun, aduh wes, ampun saya. Nah, kita sedikit mengorek nih siapa beliau selain kesibukannya sebagai sekjen utama MLKI. Nah, di balik kegiatan atau di balik semua kegiatan MLKI ini tidak terlepas dari karya beliau, karena beliau ini selain detail dan teliti banget, beliau juga memberikan support bukan hanya kepada bapak-bapak tapi kepada dua sayap MLKI, yaitu Puan Hayati dan juga Gema Bakti. Jadi kolaborasinya pintunya ke beliau. Bu Retno, Iya. penghayat perjalanan Kapribaden, Kapribaden sudah lama belajar Kapribaden. Saya dilahirkan sebagai penghayat Kapribaden. Oke. Jadi sejak lahir jadi masih dalam kandungan sudah jadi Kapribaden. Bapak Ibu Ya, penghayat. Bapak Ibu Kapribaden. Oke. Gitu. Jadi sejak dalam perut sudah sudah menembak ya? Sudah dimintakan nama. Oh, oke. Nama dari sesepuh ya maksudnya. Iya. Nah, kemudian masa mudanya Ibu di Jakarta jadinya? Jadi lahir di Jakarta, terus sampai umur 4 tahun saya di Jakarta, kemudian orang tua pindah pulang kampung di Pati, Jawa Tengah. Lah, ini baru tahu. Ternyata Jadi beliau saya besar sampai lulus SMA di Pati. di Pati. Oke. Jadi cewek Pati beliau. Pati Rembang lah, SMA di Rembang. Oke, Jawa Tengah yang utara ya. Ya, Jawa Pesisir Tengah. utara ya. Oke, jadi SMA-nya di Pati. TK sampai SMP di Pati. Oke. Tapi SMA di Rembang. SMA-nya di Lembang. Ya. Kan selisih 36 kilo. 36 kilo, nggak sampai sejam ya itu ya. Segituan Iya, ya. mungkin ya, Segituan nggak ya. ada sejam ya.
Oke, Bu masih kontak-kontak sama teman-teman sekolah SD? Oh, kalau SD belum ada. Belum Kalau ada. SMP, SMA ada WA group lah ya. Oh, WA group, masih kontak-kontak. Walaupun saya pasif. Cuman dia doang ya? Enggak, masalahnya saya tuh kayak orang amnesia. Jadi suka lupaan apa waktu SD, SMP itu banyak yang sudah lupa teman-teman. Oh, ya? Jadi suka kalau mau nimbrung ngomong tuh suka malu gitu. Oh, oke, iya. Jadi kalau lama saya nggak ketemu Bu Retno, bisa jadi amnesia juga? Bisa juga ya. Wah, ini gawat ini. Jadi saya sebagai pemuda juga harus aktif ini. Harus aktif kejar beliau. Nah, Bu Retno, jadi kembali ke Jakarta, Ya. ngapain? Kerja langsung atau? Jadi lulus SMA, kebetulan orang tua saya diminta sama kakak saya pindah ke Jakarta lagi. Oke. Jadi saya pindah ke Jakarta lagi. Pindah ke Jakarta lagi. Saya ini orang yang nomaden. Oke. Jadi waktu 4 tahun pindah ke Pati. Di Pati bapak saya jadi kontraktor, pindah sana, pindah sini, pindah sana. Sampai ke Jakarta. Di Jakarta menikah, terus pindah lagi, suami saya pindah sana, pindah sini, pindah sini. Oke. Jadi hidup saya itu nomaden. Jadinya nomaden. Akhirnya sekarang stay tetap di Jakarta. Sekarang di Depok ya. Oh, sekarang di Depok. Iya. Nah, Bu Retno sempat kuliah juga. Saya sempat kuliah di usia tua. Oke. Saya baru lulus tahun 2021. Oh, ya? Ambil jurusan apa? Ilmu kesejahteraan sosial. Ilmu kesejahteraan Ya. sosial. Kenapa kok harus kuliah? Kan usianya sudah. Ya itu pertanyaan yang selalu disampaikan kepada saya. Iya, usianya mohon maaf ya sudah. Saya saya tahun 2005, berarti 51 tahun saya kuliah. Apa ada tuntutan dari Tidak ada yang menuntut. profesi atau karena? Jadi memang itu kan ada keinginan ya dari zaman dulu kan pengen juga bisa kuliah gitu ya. Waktu dulu mungkin nggak keterima di sekolah negeri di universitas negeri kan, jadi nggak kuliah terus kemudian kerja. Kerja kemudian menikah terus ngurus anak gitu kan. Terus nah mulai aktif, kemudian anak-anak udah lulus semua juga. Terus sebagai penghayat kita itu kan pakai rasa ya. Iya. Jadi seperti ada petunjuk lah untuk saya. Ya saya selain keinginan saya juga pada saat itu ada petunjuk saya ikut untuk kuliah gitu. Jadi ya udah saya jalani. Waktu itu ada khawatiran juga ya. Udah usia 51 tahun apa masih bisa dipakai otaknya gitu. Iya, dan teman-temannya juga pasti lebih muda. Iya, tapi ternyata otaknya masih bisa dipakai. Oke. Terus dan senang juga ketemu anak-anak yang seumuran ABG gitu ya. Iya, jadinya baru lulus SMA gitu. Jiwanya muda kembali. Jadi saya jadi ibu-ibu, neneknya apa ibunya ya nggak tahu lah. Iya. Tapi seneng gitu, jadi malah jadi bahagia gitu. Malah lebih bahagia ya. Jadi tadi menyampaikan otaknya bisa dipakai. Emang Bisa ada ya dipakai. otaknya nggak dipakai gitu? Ada yang ada otak yang nggak bisa dipakai lagi ya. Ada ya. Enggak, Ambil jadi jurusan ternyata apa, Bu, dulu? jadi ini kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Kenapa Jadi harus itu jurusan ternyata itu memang paling cocok buat saya. Oke. Ternyata setelah belajar itu yang sudah saya lakukan selama ini gitu. Dan harusnya sejahtera Jadi juga. jadi kalau nanti lulusan sebagai kesejahteraan sosial itu Iya. pekerjaannya nanti profesionalnya itu sebagai peksos, pekerja sosial. pekerja sosial. Nah yang saya lakukan selama ini apa kan juga Iya. pekerja sosial, pendampingan kepada penghayat kepercayaan tentunya Iya. karena saya di bidang kepercayaan. Oke. Karena saya sudah berumur, saya tidak dan fokusnya juga memang kegiatannya di penghayat, ya berarti ilmunya buat penghayat Oke, gitu. mantap. Mohon maaf itu ambil S1 atau diploma? S1. S1, mantap. Sarjana di usia senja. Ya, sarjana di usia Best senja. lah. Iya, mantap. buat Itu salah satu tantangan juga. Tantangan Jadi juga. manusia itu harus selalu menantang pada dirinya sendiri. Oke, setelah Jangan lulus S1 Iya, sebenarnya pengen menantang Pengen. S2, cuma belum ada uangnya. tinggal ngerayu suami kan bisa tuh harusnya ya. Nggak mau repotin di usia tua suami saya ya. Iya, mantap. Oke, Bu Retno ketika selisih Apa? waktu lulus SMA dengan sampai umur sekian kuliah, kesibukannya apa saja? Selain ibu rumah Kesibukan. tangga. Ya, saya menikah kan usia 21 menjelang 22 ya. Usianya Kok muda ya. masih, aduh. Muda ya, saya 21 Iya. Jadi suami saya kebetulan beda 10 tahun dengan Oke. saya. Jadi makanya dia sudah umur ya untuk menikah. Iya. Saya waktu itu sudah bekerja juga. Jadi Ibu sudah working ya. sudah jadi ya sudahlah gitu ya. Teman-teman juga bilang kamu kok mau sih dibohongin cowok katanya. Iya, buset.
Tapi ya karena kita mencintai ya udahlah gitu ya. Dan waktu itu karena nggak kuliah kan, coba kalau saya kuliah jadi mungkin nggak akan cepat menikah gitu. Dan mungkin jodohnya yang lain mungkin ya? Ya mungkin juga Bisa ya, juga. betul juga. Ya jadi akhirnya kemudian menikah, saya masih bekerja. Terus kemudian suami saya pindah ke Padang. Oh, sempat ke Sumatera Barat. Jadi punya anak satu saya, terus suami saya lagi hamil anak kedua, dia pindah ke Padang. Jadi saya ngikutlah ke Padang kan. Jadi saya keluar dari pekerjaan. Kemudian di Padang melahirkan anak kedua, kemudian melahirkan anak ketiga. Jadi akhirnya ya udahlah ngurus anak dulu gitu kan. Jadi benar-benar nomaden beneran ya? Nomaden, makanya saya bilang di sana di Padang karena dulu ngontrak ya pindah lagi 2 kali pindah. Terus pindah ke Bandung 2 kali pindah lagi sama. Pokoknya nomaden saya. Nomaden. Mohon maaf, suaminya orang Jakarta atau? Orang Solo. Orang Solo. Dia kan di swasta ya. Terus akhirnya jadi saya ngurus anak ya. Waktu keluar itu juga rasanya gimana, saya tuh ingin jadi perempuan karena ayah saya dulu pesannya gitu. Jadi perempuan jangan bergantung pada suami gitu ya. Nanti kalau suaminya meninggal atau ada huru-hara dalam keluarga gitu. Gimana itu huru-hara? Jadi tetap bisa mandiri maksudnya gitu. Jadi itu kan apalagi zaman sekarang gitu ya. Jadi pengennya gitu, tapi karena dia pindah keluar kota dan keluar pulau ya, kalau kita jarak jauh kan nggak bagus juga kata ibu saya. Jadi sebaiknya ditemani gitu. Jadi saya kan keluar dari pekerjaan. Ya udah akhirnya fokus ngurus. Waktu itu saya mempunyai tekad gitu menjadi ibu rumah tangga profesional. Totalitas. Jadi karena saya sudah jadi ibu rumah tangga, berarti anak saya harus berhasil. Gitu. Jadi ya udah fokusnya ke anak gitu. Jadi antar jemput kegiatannya. Cowok terus cewek-cewek. Yang pertama cowok. Iya. Kemudian yang kedua cewek-cewek. Ya. Jadi total anaknya 3. Cucunya sekarang? Cucunya 2 dari anak pertama. Cucunya 2. Masih 2 itu ya? Masih 2. Mantap. Beliau pekerjaannya MC ya? Ngomong cucu. Iya, tapi saya kan ngomong cucunya ini berjadwal karena kan dia tidak tinggal di rumah saya. Jadi justru kalau pengen ketemu nyari jadwal karena kesibukan, besok sibuk lagi. Kalau kayak gini pasti nggak bisa ya jadinya ya? Iya, udah. Jadi berarti sudah 2 minggu nggak ketemu cucu. Iya. Dan pasti lebih sayang ke cucunya daripada anaknya. Sayang sama anaknya nggak akan hilang. Betul. Tapi kan lucunya cucunya ya. Gitu sih. Yang lucu cucunya. Saya lihat ibu juga di postingan medsosnya ya kadang-kadang liburan sama anak-anak. Jadi postingan dengan cucu itu refreshing buat saya. Gitu. Jadi supaya hidup itu lebih hidup. Jadi buat saya cucu itu membuat hidup lebih hidup. Siap. Mohon maaf kalau suaminya penghayat juga? Enggak, kebetulan suami saya bukan penghayat. Bikin kasus lagi nih ya. Dan support dengan kegiatan ibu? Jadi sebelum menikah pun kita kan sudah komitmen bahwa kita beda. Gitu. Jadi ya saling menerima bahwa kita itu berbeda. Ini baru saya dengar. Jadi kalaupun ada yang kemudian nanti berpindah ke salah satu, itu adalah keinginan sendiri, bukan terpaksa. Tapi cintanya masih tetap. Cinta itu adalah tanggung jawab. Wah, berat guys. Jadi cinta itu ketika tidak ada tanggung jawab berarti bukan cinta. Jadi cinta itu harus tanggung jawab. Jadi sudah memutuskan, ya udah niatnya sekali seumur hidup. Apapun ya dijalani. Suka duka dijalani. Jadi nggak sukanya selama ada dua yang bisa memisahkan kalau saya bilang sama saya. Yang pertama apa Bu? Yang pertama adalah perselingkuhan. Wah itu dia. Yang kedua adalah KDRT. Ya, KDRT fisik lah ya. Kalau KDRT kata-kata itu namanya bapak-bapak biasa lah ya. KDRT jadi fisik masih ya? Fisik lah. Fisik. Kalau yang non-verbal? Non-verbal masih bisa ditahan. Masih bisa ditolerir? Ditolerir, masih bisa ditahan. Masih bisa, Saya kan orangnya juara bertahan. Iya. Dan beliau ini perasa banget sebagai wanita. Perasa itu gimana? Perasa itu gimana maksudnya? Kan katanya tadi kuliah karena rasa. Bukan perasa, dalam arti rasa dari dalam. Jadi kalau kita penghayat kepercayaan itu kan dalam menjalani kehidupan harus mengikuti petunjuk dari hidupnya atau roh sucinya. Nah, bagaimana bisa mendengarkan roh suci itu adalah pengalaman. Mantap. Dan ternyata itu benar, selalu ada buktinya kalau itu dari rasa dari hidup saya. Ternyata setelah saya jalani, kemudian ada Permendikbud nomor 27 tahun 2016. Apa itu, Bu? Pendidikan tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ dibutuhkan penyuluh-penyuluh kepercayaan. Dan
kebetulan kemudian dibutuhkan asesor penghayat kepercayaan. Tim pengajar ya jadinya. Nah, saya kan untung saya kuliah kan, walaupun ketika jadi penyuluh saya masih SMA lulusannya kan, tapi kemudian kan saya jadi S1, pantas lah ya jadi guru gitu ya. Kemudian saya juga jadi asesor kepercayaan untuk menguji para penyuluh ya. Kan kalau saya cuma SMA nggak pantas juga ya. Betul. Jadi ternyata petunjuk Tuhan itu benar. Bahwa saya harus kuliah karena ternyata ada Permendikbud gitu. Jadi ilmu yang saya ambil di usia tua itu berguna. Dan bisa diaplikasikan ya di semua kegiatannya Ibu. Oke, Bu, Ibu kan kelihatannya super sibuk ya di masa sok sibuk. Ya sok sibuk lah, masa tua kira-kira gitu lah. Berarti di masa mudanya bisa jadi jauh lebih sibuk. Apakah bapak atau suami Ibu ini nggak protes ketika Ibu kegiatannya, mohon maaf ya, di penghayat itu kan biasanya keluar malam, bapak-bapak semua. Bapak-bapak keluar malam dan kesannya memang masa sih cewek perempuan keluar malam. Banyak pertanyaan seperti itu ya. Kira-kira gitu. Dan perlu yang dicatat, beliau ini cantik loh, masa perempuan cantik keluar malam gitu. Bawa tas gitu. Iya, betul. Saya dulu sering tuh pulang malam diantar sama Pak Erli, kadang-kadang saya gitu. Oke. Karena suami saya teman-teman warga karena rapatnya malam kan, pulang kantor gitu ya. Bapaknya pulang kantor baru rapat. Jadi mulai jam 9 malam. Pulangnya jam 2 malam, jam 2 pagi kan. Iya. Gitu. Jadi ya awal sih suami saya yang ikut nganter jemput, tapi setelah dia tahu yang lingkungan saya seperti apa, kemudian dia bisa percaya. Dan membangun kepercayaan itu memang nggak singkat ya. Jadi saya membangun kepercayaan suami itu 17 tahun. Jadi sampai dari pernikahan membangun kepercayaan. Jadi aktif di berorganisasi itu. Anak-anak yang gede udah SMP. Jadi kemudian dia juga sudah tahu lingkungan saya seperti apa. Tapi tidak semudah itu juga sih. Jadi dia selalu bilang, kenapa harus kamu, kenapa nggak orang lain gitu. Dulu waktu pacaran, Ibu seaktif itu juga enggak? Atau open? Belum. Open kalau saya ini orang penghayat. Oh, sangat open. Sangat open saya. Sama yang mendekati semua bilang saya penghayat. Sama semua yang mendekati. Mau syukur nggak mau ya silakan. Sama semua yang mendekati berarti banyak-banyak. Iya. Jadi saya nggak takut juga sih. Iya. Maksudnya orang mundur ya nggak apa-apa. Orang saya nyari yang mau nerima kok. Gitu, iya. Jadi sebelum podcast kita tadi ngobrol. Ya Pak, thank you. Iya. Kita ngobrol tadi, Bu Retno, kita podcast membahas apa ya, Ibu menolak banyak, mematahkan hati kaum laki-laki dulu. Ternyata beneran guys. Feeling saya beneran Bu. Tapi saya itu nggak sejahat itu juga. Karena laki-lakinya kali ya. Jadi sebenarnya saya itu hanya cuma ngetes gitu. Enggak juga, tapi saya nggak pernah, saya punya prinsip saya tuh nggak jalan berdua dengan cowok sebelum dia jadi pacar saya. Oke. Jadi saya nggak pernah mempermainkan. Jadi ketika saya jalan berarti saya pacaran sama dia. Nah makanya saya nggak pernah jalan sama orang. Karena buat saya masa sekolah sampai SMA itu adalah masa persahabatan. Jadi kalau lihat di Facebook saya mungkin ya saya tulis saya bilang kan aku cinta kehidupan, aku cinta keluarga, aku cinta Indonesia. Iya. Kamu adalah sahabatku. Jadi aktif banget beliau. Jadi buat saya semua orang itu sahabat saya. Iya. Punya apa aja medsos? Facebook, IG, Instagram, WA pasti. Kalau YouTube pasif. Twitter nggak pernah dibuka. Buat nonton doang ya? Buat nonton doang. Kalau yang sekarang TikTok? Nggak bikin. Dimarahin anaknya ini? Nggak juga. Saya nggak sempet aja. Belum sempat kali ya? Belum sempat, dan saya kayaknya menghabiskan waktu saya untuk nonton TikTok. Jadi kecuali kalau ada TikTok di share di IG sama temen gitu, nah baru dilihat. Tapi kalau yang khusus TikTok saya nggak buka akun. Padahal Ibu belum tahu asiknya TikTok. Saya tahu, saking asiknya itu saya nggak buka. Saya tahu orang-orang tuh asik lihat TikTok, sampai saya iya lucu-lucu juga ya apa gitu. Tapi saya justru nggak mau karena nanti saya jadi terganggu lagi. Kesibukan saya sudah banyak, kalau harus ditambah kesibukan nonton TikTok. Bukan karena tiba-tiba berubah jadi alay gitu? Enggak juga. Bukan karena itu. Karena emang nggak ada waktu. Karena gini, saya kan ibu-ibu. Ya kan ibu-ibu. Siapa yang bilang bapak-bapak? Iya, kalau si ibu-ibu itu nanti keasikan nonton ini, nonton itu, terus nanti nggak ngurus yang lain kan gitu. Jadi itu aja saya sudah nonton YouTube jarang-jarang. Jadi apa yang ditonton? Podcast saya wajib lah.
Nonton YouTube itu memang kalau yang ya kenal gitu. Saya sampai kepengen nonton YouTube-nya artis aja jarang-jarang loh. Iya, jangan artis, Haris aja. Betul. Oke, Betul. Bu, Saya senang nonton YouTube untuk mensupport. untuk support. Untuk Oke, support. mantap. Ibu kesibukan selain ibu rumah tangga, apakah ada kesibukan misalkan jadi pengurus kampung, RT, PKK atau lain-lain gitu? Nah itulah saya jeleknya. Saya nggak punya kumpulan selain kumpulan penghayat. Oke. Jadi gini, beliau saya ngaku ya, ini ngaku ya. ngaku. Iya. Saya kehidupan di luar rumah saya adalah kehidupan Kapribadan. Ya saya kan dari Kapribadan ya, Oke. penghayat Kapribadan Iya. dan MLKI. Hanya itu aja Oke. kehidupan saya. Rumah sama Kapribadan sama MLKI. Oke, jadi gini Bu, mohon maaf, ini beberapa case atau beberapa studi Ya, di lapangan betul. ya. Kita tidak menafikan orang-orang golongan tertentu lah misalnya, Betul. tetapi kita sebagai minoritas, memang kita diwajibkan untuk ya kalau kita keluar lebih banyak bergaul dengan dunia luar, sementara orang sekitar atau orang di kampung ini Loh kalau itu iya, maksudnya tapi kemudian aktif itu enggak, tapi Nggak terlalu maksudnya aktif. berhubungan dengan lingkungan sekitar, Oke. maksudnya dengan jaringan, dengan itu tetap, maksudnya tetap tetap membangun ada, tetap membangun, tapi maksudnya saya tidak aktif dalam arti menjadi pengurus Oke, misalnya oke. gitu, atau dengan segala kegiatan lainnya saya selalu ikut gitu ya enggak, kalau ngerumpi sudah pasti enggak. ngerumpi ya. Kan mama biasanya. Saya lebih milih ngerumpi sama anak saya. Gitu ya. Kalau arisan di kampung? Itulah saya jarang ya nggak pernah ikut arisan. Oke. Iya. Itu nggak tahu ya, nggak ada yang ngajakin juga soalnya. Iya. Kok aku nggak ada yang ngajak arisan ya? Boleh di sambil Oh iya boleh, terima kasih. ngopi. Saya ini mau digali kok susah ya. Ah, itu dia. Karena buat saya gini, jadi kita tuh berkegiatan kalau saya bilang sama anak saya, kalau kamu keluar atau melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya. Oke. Tujuan yang baik tentunya ya. Iya, Jadi iya. kalau nggak ada tujuannya ngapain dilakukan gitu. Jadi saya melakukan sesuatu yang memang ada tujuannya. Oke. Itu pun sudah menghabiskan waktu ya kan, misalnya urusan rumah, karena di rumah saya tidak ada pembantu. Oke. Jadi kan harus mengerjakan pekerjaan rumah. Iya. Kemudian pekerjaan di organisasi Kapribaden maupun organisasi MLKI itu ternyata makin lama makin banyak gitu. Makin padat sekali. Makin padat gitu, karena ya pekerjaan sekjen itu kan ya pekerjaan Utama harusnya. tertulis, Iya. ya pergi ya ke sana yang kemari, yang berkomunikasi dengan berbagai pihak gitu. Iya, Jadi iya. sepertinya itu ya udah fokusnya di situ gitu. Siap. Ya mudah-mudahan demikianlah, kita sebagai penghayat juga harusnya tidak merasa superior ya di lingkungan sekitar ya Bu ya. Kira-kira gitu ya. Saya malah pernah gini pengalaman saya di rumah saya. Kan saya ke depan rumah beli roti lewat gitu. Oke. Terus saya beli, oh ibu baru pindah, kebetulan saya lagi pindah ke Depok. Oh, sebelumnya di Saya di Jakarta? Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke. Pindah-pindah namanya nomaden. Sebelumnya di Kelapa Gading, Jakarta Timur. pindah ke Padang, pindah Iya, ke iya. Bandung, pindah ke Bekasi, Iya. terus ke Depok gitu ya. Nah itu dia tanya, ibu baru pindah ya bu? Iya gitu. Terus dia bilang gitu, oh iya. Kok ibu mau sih bu? Ibu beli sendiri? Loh maksudnya gimana? Iya beli di pinggir jalan sendiri gitu. Saya bilang, emang kenapa? Saya makan pinggir jalan kan biasa ya. Gitu. Jadi buat saya kehidupan seperti dengan masyarakat itu adalah karena dulu bapak saya orangnya merakyat. Oke. Tapi ibu saya orangnya piai. Piai itu punya unggah-ungguhnya bagus Iya. Jadi anaknya itu selalu diajarkan unggah-ungguh. Bagaimana bersikap pada orang tua, pada bagaimana bertutur kata, makan, sopan santun gitu. Tapi bapak saya merakyat, sukanya sama orang-orang di jalanan gitu. Jadi Bapak dari mana aslinya? Semarang. Bapak Semarang. Bapak Semarang, Ibu Pati. Ibu Pati. Iya. Oke. Jadi akhirnya anaknya menyerap itu semua kan. Jadi ketika bersama orang masyarakat banyak ya bisa. Ketika dengan Fleksibel ya jadinya. orang yang punya misalnya harus punya tata krama yang tinggi ya kita bisa gitu. Jadi tinggal menyesuaikan doang. Menyesuaikan aja. Oke, mantap. Nah, beliau humble banget. Oke, Bu, mohon maaf di MLKI kan Ibu sebagai sekjen ya. Ya. Tapi kita tidak terlalu membahas di MLKI ya, karena sudah banyak. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita mengorek di Kapribaden nih, Ibu. Boleh. Kan aktif mungkin ketika pasca menikah ya, jauh lebih aktif ya. Awal-awal kan pasti belum jadi pengurus. Betul. Iya tuh. Nah, tiap hari suami atau bapak kan
bisa jadi ketika ada acara ngantarkan tiap malam atau kegiatan, atau ketika harus keluar kota ke Purworejo misalkan atau ke kota lain, ibu enggak merasa repot karena sebagai bukan hanya pengurus ya, sebagai warga ini kita kemana-mana juga tidak ada yang biayai loh. Betul. Ya toh, ibu enggak merasa itu merupakan suatu beban atau gimana? Enggak, orang ini kepentingan saya kok. Kan ini kepentingan saya untuk saya sebagai seorang penghayat kepercayaan. Kemudian waktu itu sih gini, Yakmulan mungkin juga ada turunan dari orang tua ya. Orang tua saya juga kan dulu aktif juga, kemudian saya melihat gitu ya. Terus kemudian setelah besar itu ada kesadaran bahwa ketika saya memilih sebagai seorang penghayat, itu bapak saya kan waktu lulus SMA bilang, waktu sekolah kan masih di sekolah ikut pelajaran agama ya, tapi di rumah diajar kepercayaan, kepribadian. Kemudian pas sudah lulus SMA, bapak saya membebaskan saya ketika mau ngurus KTP umur 17 itu ya. Sebelum lulus ya, berarti ngurus KTP itu, beliau bilang, kamu mau milih agama apa gitu, terserah kan, udah 17 tahun gitu ya. Jadi mau pilih agama yang di sekolah atau mau seperti bapak ibu gitu. Nah waktu itu menjadi perenungan kan buat kita, buat saya gitu, perenungan. Nah akhirnya saya memutuskan untuk saya jadi seperti bapak ibu saya lah, penghayat ya, mungkin waktu itu ngikut. Tapi yang memicu saya memilih itu adalah karena penjelasan bapak saya tentang manusia hidup itu gimana gitu ya. Nah itu yang membekas pada saya. Sudah, saya itu cocok sama ini gitu. Tapi saya nggak ngerti ajarannya seperti apa, masih ngikut aja, belum ngerti. Nah terus kemudian berjalannya waktu, kemudian saat timbul kesadaran lagi gitu ya, bahwa setelah melihat gitu, ini penghayat kepercayaan ini kok nggak banyak. Kan hanya sedikit. Ibu sadar soal itu ya? Iya sadar, kan dikit, kalau ngumpul-ngumpul sedikit, sedangkan penghayat yang agama, puluh agama kan banyak. Terus timbul kesadaran, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu. Oke, sebentar Bu, Ibu umur 17 tahun kan masih di Pati ya, SMA masih ya? di Pati. Masih di Pati. Nah di umur segitu apakah ada kadang atau warga kepribadian di Pati kita nggak ada, sendirian. Gitu. Bapak saya sendirian di situ, nggak pernah kumpul-kumpul, nggak ada teman kumpul. Jadi ketika ke Jakarta baru. Okay. Jadi pas di Jakarta ngumpul itu, jadi kan semakin sering denger ya kan, gitu. Jadi makin lulus SMA itu, terus jadi makin kesadarannya ada. Jadi pokoknya saya milih kepercayaan. Kalau ada yang mau sama saya harus bisa nerima saya sebagai penghayat. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Mantap. Nggak takut saya nggak nikah. Jadi buat saya nikah nggak nikah tuh nggak masalah. Beberapa menit pembicaraan saya sudah berani menyimpulkan ya bahwa beliau ini keputusannya ini berdasarkan bukan karena lingkungan, karena diri sendiri, betul ya? Betul. Plus dukungan keluarga. Nah, beliau sukar banget kalau misalkan dalam tanda kutip dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kayaknya beliau susah banget. Nggak bisa, saya nggak bisa dipengaruhi. Tapi kalau dia berhasil mengaruhi karena kesadaran saya, oh bener dia gitu. Tapi kalau dia tidak, saya merasa itu nggak seorang jauh ya misalnya. Jadi dulu kalau ibu saya atau suami saya bilang saya wangkal ya. Makanya bahasa Jawa wangkal tuh keras kepala. Ngeyel keras kepala. Oke, keras kepala. Tapi buat saya, memang iya. Tapi bagi saya keras kepala saya nggak merugikan orang lain. Ibu karakter seperti ini keras, menurut ibu keras kepala? Kata bapak saya dulu, orang tua saya gitu sih. Tapi kan setelah saya menjalani laku makin dewasa, terus menyadari saya itu sebagai penghayat tidak harus seperti itu ya. Oh saya beginilah, itu semakin melunak. Dan saya merasa kekerasan kepala saya itu sudah berkurang banyak banget. Sudah sangat berkurang. Kalau saya keras kepalanya ini, mungkin saya sudah nggak bertahan mengurus organisasi. Mantap, keren ini. Mengurus organisasi nirlaba ya, maksudnya non-profit. Jadi pengurus harus mengeluarkan uang ya. Betul, nah itu dia makanya. Nah Bu, ini Bu, tadi sudah banyak menyampaikan ya terkait dengan perjalanan muda. Nah kemudian Ibu diangkat menjadi pengurus itu di Jakarta pasti Jakarta, ya? Oke, masih ingat tak Ibu siapa orang yang pertama kali mempercayakan Ibu sebagai pengurus di Kapribadian? Jadi saya itu kan sebenarnya karakternya, katanya teman-teman saya SMP itu saya orangnya banyak ngomong ya. Tapi waktu SMA saya tuh nggak terlalu banyak ngomong karena saya pindah ke Rembang, nggak punya teman ya. Jadi mungkin agak minder gitu. Terus, jadi saya tuh pendiam, jadi berumah tangga juga nggak banyak ngomong. Tapi kemudian waktu saya udah pindah ke Jakarta, mulai sering datang acara pertemuan. Nah
Bini sepuh saya Bapak Dr. Wahyono Raharjo itu pada suatu hari mau ngajak saya. Beliau memang sedang berkader, cari kader lah ya, kan udah sepuh gitu. Terus kemudian sekretaris yang lama itu menikah, dia nggak aktif lagi. Jadi membutuhkan minta bantuan saya. Barno bisa nggak bantu jadi sekretaris? Waktu itu BKOK. Sekretaris BKOK gitu. Padahal saya belum jadi pengurus kepribadian pun belum. Tiba-tiba suruh ngurus saya bilang, Pak, saya ini kan ibu rumah tangga. Saya nggak pernah berorganisasi, saya bilang gitu. Masa saya mau langsung jadi sekretaris, apa yang bisa saya kerjakan? Masih ingat tahun berapa? Tahun 2004 lah. 2004, anaknya sudah 3 ya itu ya? Anak saya udah SMP kan yang besar. Udah mau masuk SMA kalau nggak salah. Terus dia bilang, nggak apa-apa nanti sambil belajar. Emang pekerjaan saya apa Pak? Saya bilang, ayo bantu ngetik-ngetik katanya gitu. Terus saya bilang ya sampai 3 kali dia. Saya bilang saya izin suami saya dulu gitu kan. Oh iya. Sampai 3 kali ya? Terus udah 2 minggu apa gitu ketemu lagi kan pas ada pertemuan. Tanya lagi, udah tanya suaminya gitu. Udah Pak, tapi belum dijawab. Saya bilang gitu. Oh ya udah. Pas ketemuan ketiga dia tanya lagi. Gimana Mbak? Udah diizinkan gitu. Saya nggak berani nolak. Saya kan menghormati beliau sampai dia bertanya 3 kali, seorang tua gitu ya, orang tua yang kita percaya, kita panuti, terus minta 3 kali, terus kita mau menolak apa yang akan terbayang apa yang akan terjadi buat saya. Berarti tidak ada jawaban dari suami? Nggak ada. Jadi saya memutuskan sendiri, baik Pak, saya jadi terima. Jadi itu ya? Iya, jadi ya, Pak, ya? Itu jadi saya menerima tanpa izin suami. Terus kemudian sibuk, makanya dia sepanjang jadi menjadi aktivis di sini tidak semudah yang dilihat orang. Dan di dalam intern itu saya harus berjuang meyakinkan suami saya. Dan saya yakin para kadang atau warga kepribadian tidak semua tahu. Akhirnya ngaku beliau. Tapi suami saya mulai nggak banyak komplain. Itu baru setelah keputusan MK. Setelah keputusan MK. Berarti sebelumnya komplain selalu nanya, kenapa mesti kamu? Kenapa mesti kamu? Emang nggak ada orang lain gitu? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Emang nggak ada bapak-bapak? Terus saya jawab, emang kalau ibu-ibu kenapa? Gitu. Karena ya dia kan apalagi dia tahu kan setiap kegiatan saya pasti mengeluarkan dana. Dan jadi itu sedangkan saya tidak bekerja kan, tapi dia nggak mempersoalkan. Dia enggak ngomongnya gitu. Ya cuma kamu kenapa mesti kamu gitu. Jadi terakhir saya bilang, saya setelkan rekaman jawaban saya ya. Jadi saya bercanda enggak, saya bercanda. Saya bilang kayaknya pertanyaannya bertahun-tahun seperti itu kan. Jadi saya mau setelin rekamannya aja jawaban saya bilang gitu. Ya udah dia terus diam juga. Angkat tangan. Kalau laki-laki urusan ginian terus angkat tangan sama perempuan, sama wanita. Jadi ya maksudnya dia sebenarnya tidak secara ini melarang, itu nggak pernah. Cuma ya saya tahulah sebagai laki-laki tentu apalagi ya dia tahu kegiatan ini kan membutuhkan dana banyak. Misalnya dana ya nggak banyak lah ya maksudnya, tapi rutin ya. Dan waktu, pikiran, dan sedangkan kita berbeda ya maksudnya gitu. Tapi setelah putusan MK tuh seru dia. Jadi dia malah support, ceritain ke temennya kalau saya penghayat saya ini itu. Keputusan MK itu apa Bu yang pada waktu itu? Jadi keputusan MK untuk penghayat kepercayaan itu ya. Jadi saat itu kan kita sudah ada Undang-Undang Adminduk nomor 23 tahun 24 yang tentang administrasi kependudukan, KTP kepercayaan lah ya. Kemudian nah karena kita masih di strip dan kemudian setelah 10 tahun itu tidak ada perkembangannya, walaupun kita sudah bisa tidak harus mengakui salah satu agama, tapi kita nggak bisa kerja tetap kan gitu, nggak bisa ini. Jadi akhirnya di judicial review kita minta untuk bahwa kepercayaan itu bisa dicantumkan di Undang-Undang Adminduk dan supaya kita sejajar lah ya, setara dengan agama. Kemudian akhirnya kan MK memutuskan itu mengabulkan ya itu judicial review. Nah, entah kenapa sejak itu suami saya lebih lunak, lebih support dan nggak terlalu banyak nanya juga sampai sekarang. Apakah mohon maaf suami atau bapak terbuka ke teman-teman kalau ibu sebagai seorang wanita? Itu mulai terbuka sih sudah berapa puluh tahun ya mungkin ya. Setelah saya aktif lah. Kalau sebelum saya aktif kan saya orangnya kan ini suportif juga. Jadi maksudnya sejak saya pacaran sama dia, itu saya udah nemenin dia ke gereja. Karena buat saya ke gereja itu bukan hal aneh kan. Sejak sekolah kan suka ke gereja. Karena ada tugas-tugas gitu ya. Jadi paham. Jadi saya menemani dia ke gereja sampai anak-anak SMP itu saya temani ke gereja kalau ke gereja.
setelah SMP baru saya ngomong ke anak-anak udah besar-besar. Iya. Kan nggak harus ditemenin ibu, jadi bisa sendiri itu. Jadi mulai SMP mulai jarang, paling Natalan, Paskah gitu ya nemenin. Itu aja. Jadi ya orang taunya saya Katolik sebelumnya. Ini nggak ketahuan ya, sama saya Katolik ya. Jadi ada nama baptis ya? Saya enggak. Saya kan dulu ikut pelajaran agama Kristen, tapi saya nggak ikut dibaptis. Oh, oke. Kirain ada. Dan menikahnya kan menikah masih catatan sipil, masih bisa. Oh, bukan di gereja jadi? Jadi nggak di gereja. Justru saya pemberkatan itu setelah 13 tahun menikah. Oh. Jadi kan dulu waktu mau menikah dia ngajak ke gereja. Nah waktu itu kan egonya masih tinggi ya, ego saya sebagai seorang penghayat tuh sok fanatik ya. Jadi betul. saya bilang kita sama-sama lah. Saya kan nggak dengan cara kepercayaan ya, kita nggak cara Katolik. Ya udah, kebetulan catatan sipil tuh masih bisa pas saya terakhir itu. Tahun berikutnya udah nggak bisa. Jadi setelahnya kan nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi waktu itu tahun 85 kan saya nikah. Itu yang mengesahkan catatan sipil. Datang ke rumah mengesahkan perkawinan saya gitu. Kalau misalkan sudah tidak lagi bisa, salah satu yang ngalah siapa, Bu? Menurut Ibu? Siapa saya ngalah ya? Nah, dalam hal ini itu dia. Ini berat pertanyaan yang keren ini. Dalam hal ini saya itu kita nih kan sebagai penghayat kepercayaan ya. Yang dimana semuanya itu kan kita tuh lebih pada menjaga harmoni gitu ya. Dan pada diri saya sendiri, saya tuh orang yang dari awal ketika saya memilih sebagai penghayat kepercayaan, saya siap menikah dengan yang berbeda. Saya siap bahwa calon saya itu pasti nanti berbeda. Akan sulit mendapatkan calon yang sama-sama penghayat, yang orang yang misalnya sama-sama penghayat tuh pilihannya kan sedikit ya. Belum lagi nanti tunggu chemistry-nya ya. Kalau nggak dapat chemistry gimana gitu. Jadi bagi saya yang paling siap untuk sendiri. Jadi ketika menikah orang naik juga anaknya gimana gitu ya. Dulu mohon maaf di kepribadian yang cowok-cowok seumuran Ibu enggak ada? Kebetulan saya dulu kan lulus SMA terus pindah ke Jakarta. Kemudian dia tinggal di sebelah rumah. Jadi sebelum sempat saya akrab dengan para penghayat kepribadian, saya udah ketemu dia dulu. Jadi ceritanya Witing Tresno jalaran soko glibet. Itu ngopek nggo. Iya, ngopek tonggo dewi. Tonggo ngopek tonggo. Ngopek tonggo jadinya. Itu ceritanya. Iya. Jadi suami saya maksud saya dari awal perkawinan itu saya sudah siap untuk sendiri. Jadi misalnya anak-anak dengan sama menjalani Katolik nggak apa-apa, malah saya bilang kalau mau jadi Katolik harus Katolik yang benar. Kan sesuai tuntunan para nabinya. Gitu. Jadi jangan mengambil enaknya saja. Jadi mengambil enaknya kalau jadi Katolik seperti ini atau gitu, kalau yang nggak enak nggak diambil, nggak boleh gitu. Mohon maaf Bu, saya tanya, biasanya kan di beberapa organisasi penghayat khususnya di internal ya, masing-masing itu memprioritaskan atau sedikit menekankan ke anak-anak mudanya supaya menikah itu dengan sesama warga. Bagus itu. Nah, di satu sisi mungkin bagus, tapi ada juga yang ternyata lebih dalam tanda kutip bahagia ketika berpasangan dengan luar kepercayaannya, kira-kira gitu. Dalam kacamata Ibu gimana? Kacamata saya jodoh di tangan Tuhan. Jodoh di tangan Tuhan, tapi kan kita yang menentukan. Iya, nah kita menentukannya itu masing-masing punya ini kan pertimbangan. Jadi ada yang pertimbangannya saya untuk menjaga komunitas penghayat misalnya, ya saya menikah dengan sama penghayat, ada seperti itu kan. Tapi ada juga yang berpandangan bahwa bagi saya perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dihindari gitu. Jadi bukan komunitas ya berpikirnya ya. Tapi untuk kehidupan bahwa saya menikah itu ya karena saya mencintai. Kalau saya gitu sih prinsipnya, saya itu nggak mau dijodohkan. Kalau saya dijodohkan saya minggat. Gitu. Baru ngaku udah nih. Jadi saya nggak mau dijodohkan, tapi saya harus menikah sama orang yang saya cintai. Iya. Jadi gitu. Biasanya kan gitu Bu, udahlah kamu sama ini aja. Bapak sama ibunya kita udah kenal gitu, misalnya pesanan, udah janjian. Kalau saya nggak cinta saya minggat. Dan itu mungkin akan dilakukan Ibu ketika kebetulan saya punya sahabat yang dijodohkan. Terus curhat. Jadi dia larinya ke rumah saya.
Waktu zaman SMP, bayangkan SMP tuh teman saya dijodohkan. Itu seumuran ya? Seumuran. Oke. Terus saya tuh kan bingung juga ya, dia Iya, lari ke rumah saya, nanti kalau dicari gimana? Saya bilang, ya dia cerita gitu kan, saya bilang, kalau saya jadi kamu saya juga lari, tapi kamu lari Bu, terus mau kemana? Aku ya bilang gitu. Iya. Masih SMP gitu loh. Terus gimana kan? Jadi saya juga bingung mau ngomongnya kan, masih SMP, temennya minggat gitu ya. Jadi iya. Akhirnya dia balik ke rumah gitu. Dan ya dia sama yang dijodohin akhirnya. Sampai sekarang? Sama yang dijodohkan, ya. Sampai cinta sekarang. dipaksa dan akhirnya ya. Demi orang tua lah dia itu, demi orang tua. Tapi gitu. Kalau saya nggak tahu ya, kayaknya orang tua saya bukan tipe itu. Tipenya membebaskan anaknya memilih sendiri itu pilihan. Itu jadi beruntungnya saya seperti itu. Itu pilihan sebagai orang tua, mungkin ya ketika kita di posisi sebagai orang tua, kita pasti punya yang terbaik lah untuk anak. Tetapi sebagai anak juga kita punya hak untuk memilih dan menentukan masa depan, kira-kira gitu. Nah, banyak memang mungkin ya yang pada akhirnya menerima dalam tanda kutip sedikit paksaan dari orang tua. Ya yang penting ikhlas dan setia. Ya pasti grundel lah Bu. Ikhlas pasti dan setia. Mana ada yang dipaksakan terus tiba-tiba langsung jatuh cinta dalam 1 hari atau 1 tahun pun belum tentu toh. Itu kan pilihan. Pilihan kalau sudah memilih harus menanggung risikonya. Seperti saya memilih beda 10 tahun ya harus menanggung risikonya. Risiko menikah beda jauh itu banyak dinamikanya juga. Banyak dinamikanya. Walaupun Ibu pasti dibully sama teman-teman. Oh dibully, bukan dibully kan kalau pas pergi kebetulan suami saya kan orangnya kulitnya hitam ya. Jadi pasti kan orang kulit hitam itu biasanya biasanya kelihatan lebih tua. Karena saya putih jadi kelihatannya muda gitu, padahal sudah tua. Terus jadi pernah dulu pas jalan sama-sama pacaran gitu kan di tempat parkir itu tukang parkir bilang, wah ini om bawa apa gitu, aku bilang gila. Enggak, saya kan masih muda jadi ya orang mikir gitu. Tapi sih kalau teman-teman suka godain kalau saya diantar gitu kan di kantor gitu sih udah kamu diantar omnya ya gitu. Jadi Ibu salahnya cuma satu, terlalu cantik. Masa sih? Pintar banget ini Mas Hari ya. Terlalu cantik itu aja. Saya itu yang patut disyukuri warisan dari ibu saya. Jadi ibu saya tuh cantik. Priayinya ada, kelihatan. Jadi ibu saya lebih cantik dari saya. Kalau saya udah kecampuran bapak saya ya. Plesteran. Masih sering pulang ke Pati atau rumah? Ke Pati itu Nyekar. Bapak ibu saya meninggal kan dimakamkan di sana, terus eyang-eyang juga di sana. Jadi saya kalau ke Pati minimal setahun sekali Nyekar. Terus sekalian ke Purworejo ya? Kalau ke Purworejo itu kadang-kadang malah kalau Purworejo nggak ke Pati, kan agak jauh kan. Betul, utara dan selatan. Kadang-kadang ya ke sana dulu gitu. Kalau ke Purworejo kan memang kegiatan Kapribaden. Siap. Kemudian lanjut di Kapribaden nih, Ibu ketika masuk di kepengurusan BKOK dulu ya? Terus di internal Kapribaden Ibu sebagai apa nih pengurus? Waktu di BKOK saya belum jadi pengurus. Belum jadi pengurus, tapi setelah itu kan tahun 2017 itu ada. Jadi di BKOK saya kan hanya menggantikan yang sudah ada. Jadi pas Munas BKOK-nya 2017 baru saya jadi sekretaris. Kemudian ada Munas Kapribaden, saya jadi sekretaris juga gitu. Di Kapribaden jadi sekretaris. Tingkat nasional atau daerah dulu? Iya, nasional. Langsung nasional. Jadi kalau enggak saya enggak di MLKI. Jadi kan kalau di MLKI itu mewakili organisasi juga kan. Karena yang menugaskan kan dari organisasi gitu. Jadi saya sebenarnya bertahan di MLKI itu karena tugas loh. Jadi karena opini sepuh saya menugaskan atau jadi ya saya namanya prajurit. Kalau dikasih tugas harus dijalankan. Jadi saya menunggu tidak ditugaskan sebetulnya. Jadi kalau saya udah nggak ditugaskan itu kalau masih ditugaskan nggak berani nolak. Karena kalau nolak nggak tahu ya di Kapribaden itu kan mungkin di penghayat pada umumnya itu ada bagi kita kan ada ini ya seperti bukan mewarah ya bahwa kita itu kan berbudi harus seperti orang yang mempunyai
kepedulian, Oke. harus bisa dia itu ringan tangan, suka membantu, itu kan menjadi karakter kita kan. Jadi bahwa kesadaran bahwa kalau ada orang meminta bantuan, apalagi minta ya, nggak minta aja kita bantu kalau dia memang butuh bantuan gitu. Tapi Apa saja Bu yang kalau wajib dia diamalkan? sampai dia minta, kita nggak kasih padahal kita bisa, itu pasti rasanya nggak enak. Pasti nggak enak. Boleh tahu Bu, di Kabupaten ada berapa ajaran atau kewajiban utama? Kewajiban ya, kalau kita ada yang disebut panca gaib. Jadi panca gaib. Oke, 5 jadi berarti ya. 5. Oke. Boleh Terus panca gaib itu untuk spiritual kita, berhubungan dengan hidup kita dengan Tuhan gitu ya. Terus ada namanya Pangumbahing Rogo. Jadi Pangumbahing Rogo. Jadi membersihkan, mencuci, membersihkan raga. Raga itu kan bukan badan aja ya. Raga itu kan ada kepribadian, itu raga halus ya. Nah, bagaimana luar dalamnya itu bersih. Nah, dengan 5 laku itu, jadi sabar. Jadi kita harus sabar, harus bisa ngalah, bisa narimo, bisa tresno welas asih sama siapa saja dan apa saja, dan bisa ikhlas. Ikhlasnya terakhir, soalnya susah banget mau orang yang bisa ikhlas berarti dia sabar, bisa nerimo gitu ya, bisa ngalah, penuh cinta kasih gitu. Nah, itu baru bisa itu disebut ikhlas. Yang paling susah memang ikhlas. Kalau kita bilang kita sudah ikhlas berarti belum ikhlas. Orang yang sudah ikhlas tidak akan bilang saya sudah ikhlas. Saya berarti nanya belum nih, ikhlas. Ibu, sore ini saya ajak podcast, ikhlas nggak? Mati kena pertanyaan seperti ini. Ya, saya ikhlas lah, masa sama generasi muda. Generasi muda harapan bangsa. Harapan bangsa. Katanya Iya, katanya. ya, betul, harapan bangsa. Jadi teman-teman gini ya, sebelum saya datang ke Jakarta kan 2 minggu sebelum acara ini kan ada prepare ya. Nah, saya ditunjuk beliau jadi C atau seksi dokumentasi. Harus menggunakan keahliannya. Padahal saya ada ahli-ahli banget. Dipikir saya ini pinter video editing, dipikir ambil gambar dan lain-lain. Aduh Bu, ini bukan bagian saya. Tapi enggak apa-apa lah. Iya. Saya enggak boleh menolak. Iya, betul. Kalau ada yang minta kan enggak, kalau ada yang minta kita bisa, masa nolak ya? Iya. Jadi itu kayaknya udah jadi paham kita lah. Kalau ada yang minta kita bisa, kita nolak pasti hidupnya nggak tentram. Betul. Dan di lingkungan penggayat biasa ya, kalau misalkan kita ada banyak posisi, walaupun sebagai leader kita memposisikan diri sebagai hard worker misalkan ya toh. Jadi kita itu ini multitasking. Iya. Walaupun kita pimpinan, kita bisa jadi tukang cuci. Oke. Jadi minder saya nih. Jadi iya, kalau mungkin saya Bu Sekjen gitu ya. Iya. Saya juga suka bingung digitu-gituin. Karena apa, di rumah saya nyapu, ngepel, ya kan, setrika baju, semua aku kerjakan. Yang katanya pekerjaan pembantu ya. Itu sebenarnya bukan pekerjaan pembantu ya, pekerjaan ibu rumah tangga. Rumah tangga ya. Rumah tangga. Pembantu kan hanya membantu ya kan. Iya. Jadi saya mengerjakan itu semua ya. Kalau sekjen itu kan jabatan dalam arti tugas ya. Kalau buat saya tugas yang sifatnya sementara. Jadi sekjen kan nggak, walaupun saya di MLKI sudah 2 periode, di Kapribaden 3 periode. 3 periode jadi 15 tahun? Iya, sampai saya tuh pengen nawar-nawarin nanti mau. Tapi saya untuk yang nanti ini mau munas juga November. Saya pengen gantiannya sekjennya gitu. Nah, sudah kode. Sudah gantian. Yang jadi sekjen gantian. Saya jadi pengurus yang agak enteng aja gitu loh ya. Contohnya kayak gimana Bu yang enteng? Yang enteng itu yang pekerjaannya tidak banyak. Kalau sekjen itu kerjaannya kan banyak. Kalau spiritual banyak nggak? Spiritual. Maksudnya kalau spiritual kan pribadi. Bukan untuk organisasi ya, beda konteks ya. Jadi gini, maksudnya peran kita di dalam organisasi itu itu kan laku kita. Jadi kalau kita menjalaninya semakin bagus, misalnya bukannya saya udah bagus ya, tapi kan berusaha untuk terus bagus gitu ya. Ya kesadaran dan keikhlasannya untuk melakukan itu kan semakin baik. Gitu. Semakin baik. Walaupun ya itu masih manusia biasa, belum ikhlas. Jadi Bu memaksakan diri ya? Bukan memaksakan diri, saya menjalannya ikhlas. Cuma bagi saya kan kaderisasi itu perlu. Sebuah organisasi kalau nggak ada kaderisasi gimana? Masa sampai saya 3 kali? Berarti kan nggak ada kadernya. Nah nanti terus keberlangsungannya seperti apa? Gitu sih kalau saya lebih berpikirnya gitu. Ibu di Kabupaten masih sekjen ya sampai 3? Masih sekjen. Iya, bayangkan saya rangkap jabatan. Sebagai?
Sekjen Kapribadan dan Sekjen MLKI. Palanya double. Ya itu, kan Palanya merangkap double. gimana resikonya merangkap jabatan gitu. Oke, boleh tahu Bu, cara regenerasi atau cara mendidik anak-anak muda di Kabupaten itu seperti gimana? Kan saya punya beberapa teman ya di beberapa kota, kemudian di teman saya sekolah pun sama juga. Ternyata, oh kamu si Angga misalkan ya, oh ternyata kamu Putra Romo misalkan, ya, ngaku akhirnya, oh alah, gitu loh. Nah, cara membangkitkan semangat generasi mudanya. Gimana? Nah itu, saya malu jawabnya. Masa di hadapan ketua pemudanya malu? Saya mau jawab bingung, bener-bener itu menggerakkan generasi muda penghayat itu ternyata tidak semudah itu. Sulit banget kan, ngerasain kan? Ngerasain sendiri kan, apalagi lebih kita gampang yang ibu-ibu loh. Makanya. Makanya. Nggak tidak ada konflik. Ternyata nggak semudah itu. Jadi banyak tantangannya yang menggerakkan generasi muda itu. Yang pertama, generasi muda itu kan sedang senang-senangnya dia mempunyai komunitas-komunitas di lingkungannya dia yang menarik perhatiannya dia. Iya. Sedangkan dimanapun tidak usah di kepercayaan, di keagamaan pun menarik mereka berkegiatan di keagamaan kan nggak mudah ya. Betul. Tapi karena jumlahnya banyak, jadi mereka masih bisa lebih mudah ya. Tapi kita jumlahnya kan sedikit. Terus mengajaknya itu juga nggak semudah itu. Apalagi mereka punya lingkungan yang lebih menarik mungkin lingkungannya. Terus kecuali kalau misalnya sudah nggak sekolah misalnya atau nggak kuliah sudah bekerja. Mereka sibuk bekerja, meniti karir, belum lagi masalah cinta. Nah, belum lagi masalah pas meniti karir, ketemu pacarnya beda, menikah, hilang lah itu langsung bablas. Cerita masa lalu. Tapi benar juga ya. Saya itu menikah, menghilang kalau kebetulan suami saya kan pindah-pindah, jadinya kan ikut suami jadi ya hilang dari peredaran Kapribaden saya. Itu 17 tahun bisa dibayangkan. Ibu 17 tahun. 17 tahun hilang dari peredaran Kapribaden. Apakah Ibu tidak misalkan gini? Loh, saya tetap jalankan ya sebagai pribadi dalam keluarga. Itu kan saya tetap jalankan. Di rumah tetap. Tetap. Tapi di lingkungan baru atau di kota baru, daerah baru Ibu tidak mencari warga yang sama? Nggak ada, cara nyarinya susah dong. Apakah kan kayak jarum? Enggak, ya misalnya tanya ada nggak yang misalnya di Padang? Di Padang ada ya penghayat? Bingung kan? Nggak ada. Mana ya kan? Iya, makanya semuanya silent kan? Semuanya silent gitu. Makanya jadi susah jadinya kan nemunya. Pindah ke Bandung juga mayoritas Muslim. Tapi masih ada kalau di Bandung. Masih ada. Cuma di Kapribaden jarang juga. Masih jarang. Kalaupun ada ya silent itu tadi. Nggak mau aktif gitu. Jadi terus pindah ke Jakarta ya agak banyak ya di Jakarta gitu. Apakah warga atau kadang Kapribaden menekankan kepada anak-anaknya supaya memberikan doktrin misalkan? Kan ada beberapa pengayat yang mendoktrin kamu wajib ini misalkan. Nah, apakah Ibu melakukan hal yang sama kepada anak? Ya, saya memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan orang tua saya. Berarti tidak ada doktrin. Karena kebetulan di ajaran Kapribaden memang tidak ada doktrin. Tidak ada doktrin, tidak ada. Berarti kalau itu doktrin, berarti walaupun itu maksudnya baik, tapi itu bukan kebaikan. Yang apa ya maksudnya kebaikan yang tulus gitu ya maksudnya. Karena ada pamrih kan. Jadi padahal kita tuh diajari harus nggak pamrih gitu ya, sepi yang pamrih. Tapi kalau kehidupannya banyak pamrih itu berarti menghalangi hubungan kita dengan roh suci kita. Gitu. Jadi hubungan kita roh suci kita kan harus dengan ketulusan gitu. Tapi kalau kita sebagai relasi itu tadi komunitas itu bagus. Itu harus bagus misalnya kayak di Parmalim saya lihat. Jadi mereka menikah harus itu kan bagus jadi komunitasnya makin besar. Di Sabto Darmo saya lihat juga sudah mulai begitu. Ya kan dari sesama Sabto Darmo. Itu bagus sih, itu salah satu bentuk perjuangan. Saya bilang itu seperti jihad ya kalau di agama Islam. Perlu ada jihad-jihad seperti itu juga perlu buat saya gitu. Nggak apa-apa itu malah untuk menguatkan komunitas gitu ya. Untuk penguatan komunitas memang bagus, tapi bagi kami di Kapribaden kan kita yang utamakan bukan itu, tapi yang utamakan bagaimana kita menjadi manusia yang bisa mengikuti petunjuk hidupnya.
Nah, ketika petunjuk hidupnya kita tuh berjodoh sama si A misalnya, tapi karena kita berpikir untuk keperluan komunitas, baik loh, ini nggak salah loh, baik, tapi kebaikan olah pikir kita kan, tapi kebaikan yang dari hidup kita belum tentu, jodoh kita sebenarnya yang sana gitu. Kamu di sana mungkin bisa lebih bahagia, bisa apa, tapi di sini memang komunitasmu jadi besar, tapi mungkin kamu menahan perasaan gitu ya. Bisa saja kan, tapi itu kan semua konsekuensi, semua ada konsekuensi. Oke. Jadi anak-anak ibu support sama kegiatan ibu? Nah, ketiganya, itu serunya anak saya. Gimana Bu ceritanya? Anak saya tuh support semua, jadi anak saya dari kecil memang kan sudah tahu kalau... Yang pertama sekarang udah nikah ya? Sudah nikah, sudah cowok, ya anak 2. Nomor 2-nya sudah bekerja, yang nomor 3 juga sudah bekerja, tapi belum menikah ya, belum menikah. Jadi, nah dia dari sejak saya mulai aktif di kegiatan kepribadian gitu, awal-awalnya protes juga kan, dia tahunya dari kecil saya selalu mendampingi, sekolah diantar, les diantar gitu ya, terus kemudian saya mulai nggak bisa nganter karena ada keperluan kegiatan. Terus dia mulai protes. Terus saya jawabnya begini, kamu seneng nggak kalau lagi main sama teman-temanmu? Terus dia bilang seneng gitu. Boleh nggak ibu juga seneng main sama temennya ibu? Iya. Analogi sederhana. Analogi sangat sederhana dan dia tidak bisa menjawab. Setelah itu dia nggak masalah kalau saya pergi. Yang penting saya ngomong, ibu mau pergi, keperluannya ini gitu. Jangan sampai nggak ngomong kan. Nanti dia kok nggak ngomong, nggak tahu pergi kemana gitu kan. Nanti yang penting diomongin dulu. Nah dia nggak, setelah itu nggak pernah lagi melarang sampai sekarang. Justru yang nomor 2 itu, kalau yang lain kan ya support tapi tidak terlalu nampak gitu ya. Kalau yang nomor 2 itu supportnya langsung. Jadi waktu saya undang-undang Minduk dulu kan ke DPR, aksi damai, bagi-bagi bunga gitu depan DPR gitu kan. Dia bilang, dia waktu itu SMA. Dia bilang gini, percaya deh Bu, nanti pasti suatu saat akan berhasil. Dia bilang gitu. Dia yakin itu. Jadi dia selalu support dan dia nanya gitu, sekali-sekali nanya gimana gitu. Yang nomor 2 itu gitu, penuh perhatian. Jadi beliau ini salah satu pahlawan. Bukan pahlawan lah, bukan. Itu kita tuh prajurit. Kita tuh prajurit. Kan suka-suka saya nilai. Kalau saya bilangnya saya ini prajurit. Iya, kan suka saya nilai. Prajurit kan harus laki ya. Juga sih. Jadi kalau di kami di kepribadian itu kan disebutnya kita nih satria dan wanita sejati. Ya kan, jadi pada dasarnya tubuhnya kan laki-laki dan perempuan. Satrio itu kan laki ya, wanita perempuan. Tapi sejati itu lebih kepada bahwa luar dalam kita itu satria sejati, satria dan wanita. Kenapa disebut wanita itu hanya untuk membedakan secara fisik ya. Tapi intinya bahwa ketika kita sudah mengikuti petunjuk hidup kita itu punya jiwa satria. Jiwa satria kan tidak harus laki-laki ya. Jiwa itu kan lebih adjektif ya. Gitu. Jadi jiwa satria itu ya perempuan yang laki. Gitu. Pasca vakum 17 tahun ya. Sampai dengan hari ini jadi aktif berapa tahun? Berarti dari 2005 lah ya, lebih pastinya hampir 20 tahun ya. 25 sampai sekarang berapa? 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun itu jadinya apa saja yang Ibu pernah lakukan selain di internal kepribadian, misalkan membela hak-hak penghayat, Ibu datang ke DPR, datang ke Istana Negara. Itu juga kawah Chandra di muka saya. Itu dia. Jadi saya ini belum pernah cerita ya beliau ya perjuangannya. Kok bisa tiba-tiba datang ke istana atau ke? Jadi dulu itu gimana? Ya itu tadi Pini Sepuh saya yang mengajak saya tadi itu. Pini Sepuh. Ya, Pak siapa? Bapak Wahyono Raharjo. Pak Wahyono. Jadi ketika itu tahun 2006 ya, kan RUU Adminduk gitu ya mulai dibahas-bahas. Kemudian saya mulai terjun kan 25 lah ya resminya gitu. Terus 2006 itu mulai ada itu. Nah beliau kan sering diundang dengan LSM. Nah kebetulan ketua saya waktu itu ada Ibu Anugraheni ketuanya, sekjennya Pak Supri waktu itu masih. Pak Supri dulu sekjen ya. Kalau Pak Supri kan bekerja, kebetulan di akhir tahun itu bulan Desember itu mau pengesahan RUU Adminduk. Beliau kan banyak biasa ya kalau orang di kantor Desember tuh kesibukan akhir tahun. Sedangkan yang Ibu Anugrahi sakit. Jadi dua orang ini nggak bisa mendampingi Pini Sepuh saya ini. Akhirnya dia minta saya. Nah kebetulan saya memang waktu itu Pini Sepuh itu kan udah 70 tahun. Anak-anaknya nggak mau beliau nyopir sendiri. Nah kebetulan saya kan bisa nyopir.
Jadi saya menjadi ajudan tukang sopir. Pokoknya sopir pribadi, ajudan pribadi. Nanti saya bantu disetir kan? Ya boleh. Jadi saya menyupirin beliau itu, gitu kan. Nah terus ke DPR itu, beliau kan dengar pendapat di dalam. Nah kemudian di luar itu kan banyak LSM yang dukung gitu ya. Nah saya ya di luar bersama LSM. Nah itulah pertama kali saya bilang saya kawah candra di muka saya, karena saya merasa ibu rumah tangga yang nggak tahu gitu, nggak tahu kayak gitu kehidupan seperti itu. Tiba-tiba saya dimasukkan di situ, nggak kenal siapa-siapa gitu. Terus kemudian suruh ketemu fraksi ini, fraksi itu, menyampaikan. Sebentar, itu kan di luar. Maksudnya bukan di luar gedung ya, maksudnya di dalam gedung tapi di luar ruang dengar pendapat, ya. Di situ kan bersama teman-teman LSM gitu kan. Nah terus teman LSM kan ngajak ketemu dengan fraksi-fraksi, gitu. Jadi suruh ngomong, bayangkan ya orang ibu rumah tangga suruh ngomong ceritain ya tentang apa yang ibu sampaikan ke fraksi-fraksi, apa saja yang hadir pada waktu itu kadang itu saya bingung, saya kok bisa ngomong ya gitu. Nah itu makanya sekarang saya jadi bisa ngomong karena keterpaksaan yang saya jalani karena jadi prajurit tadi. Beliau pokoknya perintahkan gini gitu, jadi prajurit ya udah jalani aja. Dan ternyata di situ saya merasa bahwa ketika ada dukungan spirit ya, itu kan spirit dari kepercayaan, spirit dari orang pimpinan gitu ya, itu membuat kita juga semakin kuat. Tanpa kita sadari kita itu seperti mendapat kekuatan untuk bisa melakukannya gitu. Walaupun setelah saya aku tadi ngapain ya, kok aku bisa sih gitu. Jadi masuk ngomong apa gitu? Udah lupa lagi ngomongnya apa gitu. tapi kok dipuji ya, wah, bagus mbak ngomongnya gitu. Aku ngomong apa tadi ya, suka gitu. Ya itu kekuatan. Nah di situ mulailah ya kegiatan-kegiatan. Semakin gitu ya, tapi ya jadi bodoh, jadi makin ngerti gitu ya, makin ngerti. Nah pengennya sekarang ditularkan ke yang muda-muda gitu. Oke, setelah pulang dari DPR ketemu dengan beberapa fraksi, perasaannya gimana? Perasaannya, bagi saya ya mungkin apa ya, saya tuh nggak tahu kenapa selalu optimis. Jadi dalam hati saya dari zaman dahulu kala itu selalu optimis gitu. Dari bayangkan saya dari belum nikah gitu ya, saya mau memilih jadi penghayat gitu, dibandingkan memilih beragama kan saya sudah siap untuk untuk ketemu orang yang berbeda gitu ya, dengan kemudian nanti mendapat masalah gitu kan itu udah siap. Jadi saya nggak pernah berpikir negatif. Jadi kemudian ketika menghadapi seperti ini saya tuh punya keyakinan bahwa itu akan berhasil. Dulu kan kita mintanya kolom agama dihapuskan, gitu kan. Tapi kan ya namanya politik ya, gitu. Terus tapi kita kalau nggak ya ditulis di kepercayaan di kolom ini. Tapi akhirnya di-strip itu kan. Itu tapi tetap di dalam hati saya tuh sampai sekarang suatu saat juga nggak akan ada kolom agama. Entah kapan ya. Saya juga yakin pasti Indonesia akan gitu. Bisa. Jadi saya yakin aja gitu. Kalaupun masih ada. Terbukti bahwa kemudian sekarang perlindungan kepada penghayat semakin banyak, ya kan? Peraturan perundangan yang memayungi kita kan semakin banyak. Ibu kan banyak sekali berkecimpung di kegiatan ya, dan khususnya berorganisasi. Nah, mohon maaf saya tanya di internal Kapribaden ya, saya masuk di ngobrol dengan beberapa penghayat dari masing-masing organisasi. Iseng-iseng saya tanya, Pak, Bu, ketika panjenengan atau ketika Bapak Ibu ini aktif berorganisasi, apakah tidak ada tantangan atau perlawanan dari internal atau dalam tanda kutip internal organisasi? Nah, apakah dipaido dan ini itu? Karena banyak yang merasa bahwa kita sebagai penghayat ini kita sudah istimewa loh. Ngapain sih kita harus berkoalisi seperti itulah, atau berkoalisi dengan siapa mas? Berkoalisi dengan sama-sama penghayat lain atau berjejaring dengan lintas agama. Nah, apakah di Kapribaden ada yang seperti itu menurut kacamata Ibu sebagai sekjen? Enggak juga ya, kalau di Kapribaden sendiri sih kalau dari awalnya dulu misalnya di awal-awal saya ditarik sama Pin Sepuh, mungkin ada yang pengurus-pengurus tua yang juga merasa gitu sih, biasa ya, maksudnya pro kontra ya. Pro kontra. Ya. Anak siapa itu? Anak kemarin sore gitu. Biasanya gitu ya. Kemarin sore gitu ya. Jadi itu kan hal yang biasa. Buat saya itu nggak usah dimasukin dalam hati dan pikiran, karena apa?
Karena niat kita itu kan bukan untuk cari panggung. Saya kan ditarik-tarik, maksudnya saya diminta loh ini, diminta untuk bantu. Saya kan bukan kemauan saya, gitu. Jadi saya nggak pikirkan itu. Sama sekali enggak baper. Biasanya baper loh. Sempat sekali sih. Sempat sekali. Sempat saya diam. Maksudnya saya menarik diri. Sengaja. Hampir 2 minggu sengaja. Karena saya bukan mau cari jabatan loh di sini. Ini kalau saya dipikir saya di sini mau nyari-nyari itu enggak. Maksudnya. Jadi saya mundur kan saya memang bukan pengurus. Awalnya kan saya bukan pengurus kan. Tapi diajak gitu kan. Jadi nah pas 2 minggu itu saya nggak datang. Apa yang saya rasakan? Hidup saya gelisah. Saya tuh gelisah, nggak tahu kenapa kok hidup saya nggak enak ya, kayak gimana ya gitu. Sampai akhirnya saya datang lagi kan ke tempat Pini Sepuh gitu. Saya cerita kepada dia, baru saya lega. Saya cerita kok hidup saya ini 2 minggu nggak enak, kenapa ya gitu. Emang Mbak Retno kenapa katanya gitu. Nggak tahu, saya tuh kemarin ini kok berpikir saya mau mundur aja, pokoknya saya nggak mau aktif aja gitu. Iya, dan nggak enak ya, bergejolak. Jadi ya berarti kan justru saya mengutamakan pikiran saya untuk tadi ya nggak enak diomongin orang, nanti saya dipikir ini ya udah saya di belakang layar aja gitu kan. Saya nggak sempat baper ya? Sempat sekali di awal lah. Awal. Tapi setelah itu, setelah saya merasakan itu yang nggak enak, saya nggak mau lagi. Saya orangnya, yang membuat ibu bermental saya orangnya nggak mau terombang-ambing kayak gitu memang. Yang membuat ibu bisa bermental baja seperti ini, bukan karena nggak baper atau gimana? Mungkin karakter juga ya. Karakter juga. Ibu nggak keras-keras banget tuh menurut saya ya. Iya, saya nggak keras. Tapi maksudnya untuk diri saya keras ya. Kalau anak saya bilang saya terlalu perfeksionis. Terlalu maksudnya semangatnya tinggi ya. Orang melihatnya kayak gitu ya. Saya bingung, padahal itu buat saya hal yang biasa. Maksudnya karena sudah mungkin ditanamkan juga karakter dan ditanamkan oleh orang tua, oleh Pini Sepuh juga bahwa kalau kita mendapat tugas itu harus diselesaikan dengan yang sebaik-baiknya. Jadi ketika saya dikasih tugas apapun itu akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Jadi kalau nggak baik, saya ini kan jadi kepikiran. Jadi ya udah lebih baik dikerjakan sebaik-baiknya. Dan saya untuk mengerjakan itu nggak pernah, maksudnya ya saya kan kita misalnya suami nanti gimana, misalnya anak gimana gitu. Ya kita tinggal pinter-pinter mengelola cara berbicara ya dengan pasangan, nyari momen yang enak misalnya. Terus kemudian kalau ada jawaban yang tidak enak ya ditelan saja misalnya gitu, seperti itu sih. Jadi ya luar dalamnya itu tadi latihan laku. Jadi kalau di Kapribaden menjadi aktif itu juga latihan laku. Kalau kita menghindar justru nggak latihan. Dengan kita misalnya mendengar yang tidak enak, berarti kan melatih pendengaran kita untuk tidak cepat terpancing ya dengan suara-suara tidak enak. Biasanya justru menghindar ya? Biasanya ya? Ya nggak tahu ya kalau orang. Beliau hebat banget. Kalau saya kan itu banyak karakter manusia itu kan kalau kita banyak melihat atau belajar, ya kan karakter manusia seperti itu, banyaknya seperti itu ya sudah gitu. Kalau orang itu mau jadi seperti itu silahkan, kita jadi seperti ini gitu kan. Jadi dari Pati yang notabene kabupaten atau kota yang tidak terlalu ramai, tiba-tiba masuk ke Jakarta yang dengan hiruk pikuknya tiba-tiba bisa merubah seorang Bu Retno yang keras kepala mungkin ya. Dan pendiam sebetulnya. Bisa jadi jauh lebih aktif, kira-kira gitu ya, jauh lebih aktif. Saya tertarik ketika ibu bercerita tentang anaknya yang selalu support ya. Jadi di perjalanannya anak-anak dulu protes karena mama nggak bisa nemenin misalkan, atau ibu nggak bisa nemenin. Tiba-tiba dengan analogi sederhana, kamu seneng nggak main sama temenmu? Nah, please mama juga pengen melakukan hal yang sama. Nah, ibu apakah melakukan atau menekankan itu kepada generasi muda di organisasi atau gimana nih? Iya. Gimana ya? Saya itu memang gini, mohon maaf, saya jadi gini, memang generasi muda ini kan beragam ya, memang gak sulit-sulit karena mereka punya orang tua sebetulnya kan juga tidak harus kami, orang tuanya itu yang harus. Nah, orang tuanya sendiri aja kesulitan ya. Biasanya anak-anak muda itu justru mendengarkan orang lain daripada gitu ya? Biasanya ibu ya, ada gitu beberapa yang gitu ya. Iya. Tapi sih saya ya itu tadi lagi-lagi saya selalu optimis. Jadi saya nggak pernah patah semangat gitu. Buktinya apa? Buktinya penghayat kepercayaan masih ada sampai sekarang. Walaupun tidak perkembangannya cepat,
tapi kan akan terus ada gitu. Akan terus ada. Akan terus ada. Jadi dan kita juga melihat kok kader-kader yang sebetulnya seperti saya mungkin Pini Sepuh dulu melihat saya ya. Terus kemudian menarik saya gitu. Dan mungkin ya kemudian saya mau tinggal gitulah, dia tuh ditarik mau nggak. Nah, saya berusaha misalnya sekarang ada pendidikan kepercayaan. Dengan pendidikan aktif kepercayaan. Ya? Nah, dengan pendidikan kepercayaan ini aku berharap misalnya yang sudah mengikuti pendidikan kepercayaan ini bisa bertahan gitu. Gitu loh. Jadi bagaimana bertahan bukan gini, bertahan itu saya bilang gini, kalau saya bilang jangan takut nggak punya suami lah. Jangan takut nggak punya suami. Itu untuk yang cewek. Kalau yang cowok? Yang cowok gitu, ya ini apa? Jangan takut tak punya istri. Jangan takut kehilangan istri. Jangan takut waduh. Kehilangan pacar ya. Pacar ya. Jangan takut kehilangan pacar kan. Karena kan cowok itu udah seneng gitu kan. Terus banyak cinta mati gitu kan. Terus akhirnya nanti kamu ya kayak aku dulu, kalau kamu misalnya kalau kamu sama aku, kamu harus sama aku misalnya, agamanya pindah, misalnya kepercayaannya ganti gitu kan. Nah kan terus kebanyakan beberapa itu nggak di tempat lain, di kepribadian juga banyak gitu kan. Jadi kemudian mungkin dia ya sudah masuk gitu kan, kemudian setelah menikah, dan laki-laki itu kan kalau sudah kerja, sibuk kerjaannya kan fokusnya udah beda ya, dia hanya pekerjaan ya paling sama keluarga, pekerjaan keluarga gitu kan. Jadi beda kalau mau perempuan kan, jadi agak saya misalnya, saya walaupun beda, saya masih bisa kemudian mencari waktu atau meluangkan waktu untuk kepercayaan gitu. Tapi kalau suaminya udah habis kerja sampai sore apa malam, pulang tidur gitu kan, dia sudah nggak ada waktu lagi untuk misalnya bersosialisasi di kepercayaannya kan. Biasanya gitu Bu ya? Gitu, kebanyakan. Terus lama-lama saking udah lama nggak aktif, dia malu. Minder, mau gabung lagi, udah lama nggak datang, sungkan. Belum lagi nanti mesti ngomong apa ke istrinya, aku mau aktif. Kemarin kan ya kan gitu kan. Jadi memang kalau yang perempuan itu saya lihat sebenarnya lebih mudah, tapi ya nggak mudah juga sih. Kalau saya sih lebih enak ya sebagai penghayat itu maksudnya fair aja gitu loh. Maksudnya bahwa kita ini sebagai penghayat, kalau ada yang deketin, misalnya saya perempuan ya kan, ya bilang aja saya penghayat gitu loh. Kalau mau open gitu loh, maksudnya nggak usah juga nanti pas udah deket banget baru bilang kita penghayat. Tahu-tahu kecewa. Kalaupun kita misalnya kayak saya kan waktu menikah, walaupun dengan catatan sipil, tapi KTP waktu itu KTP harus sama kan. Jadi KTP saya juga ganti, tapi nggak pakai gereja gitu waktu itu masih bisa. Jadi KTP saya juga ganti dengan agama suami kan gitu. Tapi waktu itu sempat saya ngomong ke bapak saya, Pak gimana, karena waktu saya 17 tahun jadi KTP saya penghayat itu dari saya belum nikah. Saya punya KTP udah bapak saya ngurus ke mana? Pati. Ke kelurahan, pokoknya nggak mau ya ditulis agama. Tulisannya KKT YME. KKT YME. Apa itu? Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dulu tulisannya KKT YME. Karena tempatnya kecil, nggak bisa kepercayaan juga kelebaran, jadi disingkat gitu. KKT YME. Kalau ditulis agama di tip X, kalau nggak ya diurus suruh ganti gitu. Itu bapak saya. Sampai pindah Jakarta, dia yang uruskan lagi. Jadi kepercayaan lagi, KKT YME apa kepercayaan gitu. Nah, ketika menikah kan berarti harus ganti. Bapak saya menyerahkan ke saya sih, terserah kamu kan udah besar ya. Ya waktu itu saya bilang ya udahlah nggak masalah, ini hanya KTP. Tapi yang penting dia tidak melarang saya menjalankan saya sebagai seorang kapribaden gitu. Jadi ya intinya. Jadi bapak saklek banget ya untuk soal gituan ya. Bapakku. Bapakku memang orangnya ini demokratis. Sangat demokratis. Tapi untuk yang urusan penghayat memang saklek. Jadi bapak saya makanya ketika undang-undang Adminduk saya bisa diberi kesempatan bisa ikut ke DPR, turun ke jalan. Pertama turun ke jalan gitu loh. Jadi itu ketika diketok itu saya yang ingat bapak saya. Saya merasa bahwa saya itu sudah melanjutkan perjuangan bapak saya. Bapak saya yang dulu memperjuangkan di kelurahan gitu ya maksudnya. Dan sekarang anaknya memperjuangkan ke negara. Jadi terus apalagi ketika jadi bapak saya kemudian Pini Sepuh saya itu Pak Wahyono Raharjo, karena beliau itu kan yang mengajak saya sampai, jadi menurut saya beliau itu yang mengubah saya dari introvert menjadi ekstrovert. Pak ada tisu kayaknya. Enggak. Ya saya kalau ingat sama bapak ibu saya sama sesepuh saya itu ini tuh mereka itu memperjuangkan loh. Dia kan leluhur kita ya. Kalau yang sudah meninggal itu kan leluhur kita. Mereka tuh memperjuangkannya dengan sesepuh saya pernah di penjara. Ya kan?
karena dia seorang penghayat yang ke PKI dulu Oke, kan. yang PKI. Terus kalau bapak saya berjuang itu ke kelurahan, pokoknya KTP saya nggak mau terus agama. Gitu. Jadi kekeh gitu kan. Nah itu mungkin yang saya lihat ya. Jadi itu menjadi secara tidak sengaja saya melihat itu menjadi akhirnya buat saya juga itu mengaruhi gitu. Pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung. Apalagi jadi ketika sudah undang-undang pemilu diketok gitu kan. Iya. Terus waktu itu saya ngomong ke suami saya boleh nggak ganti KTP? Suami saya bilang, emang kenapa harus ganti gitu? Kan selama ini saya nggak pernah ngelarang kamu, maksudnya menjalankan kepercayaan gitu kan. Tanpa KTP tetap itu kan saya boleh gitu. Terus saya bilang, lah terus kalau saya ganti KTP saya masih agama, terus saya kemarin ke DPR, terus saya aksi damai itu buat apa, saya bilang gitu. Terus apa yang dilihat, kemudian kadang-kadang saya melihat saya seperti apa nanti, kamu ngapain kamu sok-sokan kayak gitu ya, terus udah jadi terus nggak dipakai. Jadi saya bilang, tapi bilang udahlah gitu juga kan nggak apa-apa. Oh ya udah, saya bilang gitu. Nah saya nggak ganti, sampai akhirnya dia mau ngurus STNK, mobilnya atas nama saya. Terus dia minta KTP saya, terus udah habis masa berlakunya. Sekalian diurus. Terus dia bilang, kok nggak diurus? Ya saya bilang, ya udah kalau boleh saya ngurus ganti sekalian kolom agamanya. Akhirnya dia nemenin lah ganti gitu. Akhirnya ikhlas. Dan saya ditanya sama petugas sudinnya, ibu udah siap dengan resikonya? Saya bingung resiko apa ya kalau saya ganti KTP gitu. Ternyata mungkin karena beliau muslim kan, kalau mungkin beda nanti bisa nggak dapat warisan atau gitu kan. Ya saya bilang saya nggak masalah sih masalah itu, kan nggak dibawa mati juga ya. Dan saya menikah itu bukan untuk harta masalahnya. Jadi nggak dikasih harta juga nggak apa-apa, nggak dikasih warisan juga nggak apa-apa gitu. Beneran Bu? Beneran. Saya hidup itu kan butuhnya makan ya, untuk hidup ya. Tapi kalau perlu sosialisasi sama hidup ini, selama dia masih jadi suami saya kan dia masih hidupin saya kan. Kan? Dulu kalau misalkan calon suami atau pacar deketin ibu, mohon maaf ya, kerjanya nggak jelas kan, ibu juga. Kebetulan dulu saya sederhana. Jadi kalau ibu saya sederhana, pokoknya calonnya udah bekerja gitu kan. Karena kan kalau menikah harus perlu uang untuk makan gitu kan. Bukan hanya cinta ya jadinya? Bukan, jadi bukan hanya cinta. Dan saya termasuk orang yang sangat gini, saya tuh orangnya agak rasional ya. Jadi bukan yang orang tuh bisa cinta buta tuh buat saya nggak bisa. Saya bisa mematikan rasa cinta gitu. Aduh. Betul, ampun, Bu. betul. Ampun, Jadi, ampun, Bu. Jadi saya, ampun, Bu. Bagi saya ketika, tapi kalau saya sudah cinta, saya bisa total. Ibu kalau cinta bisa totalitas. Bisa total. Tapi saya tidak mudah memberikan cinta, dan saya bisa mematikan cinta. Sangat bisa mematikan cinta. Bisa. Makanya jangan sampai subur banget, cintanya sedang-sedang aja, jadi matiin nggak repot gitu. Iya. Jadi pernah saya misalnya gini, saya naksir nih ya zaman itu. Terus tapi zaman dulu itu misalnya ini cowoknya kok keluarganya begini gitu. Itu saya bisa udah langsung saya nggak mau deket-deket dia lagi apa. Itu kan berarti saya ya belum sampai cinta banget, tapi saya nggak mau sampai. Saya memang dulu gitu kan, kalau saya belum yakin saya nggak mau jalan sama cowok. Oke. Jadi kan ada tahapan ya kalau lagi deketin pasangannya, kepo dulu, ya kan, penasaran dulu, kemudian tertarik, ya loh, kemudian akhirnya timbul rasa cinta dan sayang, kira-kira. Dulu saya itu kan belajar baca majalah gadis ya, zaman saya kan majalah gadis. Di situ kan banyak kuis-kuis gitu. Jadi suka saya baca. Jadi katanya kalau memilih laki-laki harus melalui tahap tes untuk melihat calonnya itu orangnya setia atau tidak. Gitu. Terutama itu sih, karena sebagai perempuan kan butuhnya setia ya, maksudnya gitu. Jadi tes saya tuh tes setia. Setia, bukan setiap tikungan ada. Dan setia dan tidak cemburuan kalau saya. Setia dan tidak cemburuan. Karena kalau saya dicemburui nanti nggak bisa di mana-mana ya, di penjara di rumah ya. Gitu. Jadi akhirnya setia itu adalah bagaimana ketika ngetesnya, kalau dia datang kita pergi. Dia masih mau datang atau tidak? Sampai tali saya lepas. Gimana Bu? Setia dan tidak cemburuan ya? Gitu. Nanti dites lagi kalau kita jalan sama cowok yang lain gitu. Ibu pernah ngetes kayak itu? Oh itu sering. Ampun Bu.
Ampun, Nah, Bu. biasanya kalau dia lulus tes. Ampun, Bu. Ampun. Jadi dulu suami saya tuh lulus tes. Iya, lulus tes. Jadi kan kalau ada yang datang, dia datang, ada yang datang gitu. Oke, sebentar. Kalau misalkan tidak cemburu, apakah ibu tidak mikir kalau ini cinta beneran nggak sih? Maksudnya sayanya? Bukan. Atau dianya? Ibu menilai ke suami atau calon suami. Iya, itu kan pakai feeling juga kan, saya pakai feeling. Pakai feeling terus abis itu ke niatnya gimana. Iya. Kalau dia niat pasti kan dia akan sabar. Oke, setia. Yang pertama setia dan tidak cemburuan. Oke, yang kedua harus tes jalan sama cowok lain. Itu ngetes tidak cemburu itu tadi. Oke. Iya. Jadi yang belum kedua ya itu ya. Yang apa yang gimana belum Ya, kan ada beberapa tahap. Ya itu tahap pertama kesetiaan. Oke. Jadi kesetiaan itu dia sabar nggak nungguin kita. Oke. Gitu. Jadi saya tuh ngetesnya selalu setengah tahun gitu. Iya. Kalau dia tetap setia, aku yang mundur kalau saya nggak suka ya. Iya. Saya takutnya, waduh kasihan nanti dia kena PHP gitu ya. Iya. Itu bisa menyimpulkan seperti itu beneran sebelum usia 21. Bingung kan, saya terlalu dewasa ya. Sungkem suhu. Pemain. Karena gini, karena saya punya Oh, prinsip. iya. Saya punya prinsip karena dulu teman-teman saya kan pada patah hati. Oke. Ya kan? Ibu belajar dari situ. Saya nggak mau patah hati. Oke. Gitu. Ibu mematahkan hati. Lebih baik saya mematahkan. Kan menurut saya kan feeling saya tadi Enggak, tepat jadi di saya depan. ya, tapi saya kan nggak PHP orang Oke. ya. Tapi pernah kasih PHP. Pernah Tapi ya PHP itu karena saya mau menguji dia Iya. setia atau tidak Oh gitu. gitu cara ngetesnya ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian tes lain. Apalagi ada yang datang lah ya. Nggak ya tesnya gitulah. Jadi ya kita perlu ngetes seorang itu serius atau tidak. Siap. Oke. Nah kemudian Bu, lanjut di urusan gitu berat kayaknya. Tidak berani tanya. Iya. Jadi saya tuh kalau saya pikir-pikir, saya kadang-kadang juga pikir kenapa saya bisa punya pikiran seperti itu ya. Karena itu bacaan saya majalah Hai dulu itu. Gadis, waktu Hai. SMP Hai, waktu Oke. SMA Gadis. Jadi Iya. banyak kuis-kuis kayak gitu kan. Nah itu saya MTV terapkan. sempat lihat nggak? Belum ada MTV ya. Belum ada. Oh iya benar. TV masih Milenial. TVRI. TVRI. Oke, Bu, lanjut di Iya. Pak Hayati. Berat pertanyaannya. Ibu kan belajar atau menghayati kepribadian ini Iya. kan dalam silsilah keluarga ya kira-kira Betul, gitu. ya. Apakah dalam kacamata Ibu ada beberapa orang yang ibarat kata orang masuk ke penghayat itu ketika ada masalah, ya kan? Ketika ada masalah, ketika menemui jalan buntu, dia cari petunjuk ke orang-orang pintar. Kita nggak nyebut agamanya lah, tapi kemana-mana akhirnya mentok kok ketemu di kepribadian misalkan. Nah, dalam kacamata Ibu, kalau ada pasti ya. Menurut Ibu gimana, Bu? Saya minum dulu ya. Boleh. Kayaknya haus ya. Bentar. Oke. Bentar ya. Jadi ini kalau banyak yang penghayat yang misalnya seperti itu wajar sih, karena orang kan misalnya mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidup. Betul. Itu misalnya tidak usah harus yang kepercayaan ya, misalnya orang belajar agama juga banyak juga karena dia ada masalah dalam kehidupannya, kemudian dia ketika dia belajar dalam kepercayaan atau agama itu, terus dia mendapatkan pencerahan, atau kalau yang sakit menjadi sehat, kemudian yang tadinya tidak tentram menjadi tentram, kemudian dia menjalankan kepercayaan ini gitu kan. Jadi saya rasa untuk menjadi seorang penghayat kepercayaan itu bisa melalui berbagai cara. Gitu. Jadi termasuk ketika masalah pun. Iya, termasuk masalah juga nggak apa-apa itu. Kalau menurut saya itu jalaran ya, bahasanya itu jalaran. Jadi jalaran orang bisa menjadi seorang penghayat kepercayaan. Gitu. Iya. Bisa berbagai cara. Gitu. Bisa berbagai cara. Bukan hanya karena bahwa ada juga dari orang tua, ada yang dari gitu yang baru masuk karena dia, ada yang hanya awalnya karena tertarik gitu. Kok ini ajarannya membikin baru denger aja saya tentram ya gitu, nyaman gitu kan. Jadi ada yang seperti itu. Iya. Tapi kalau memang masuk ke menjadi penghayat tujuannya mau jadi kaya, terus menjadi sakti, kanuragan gitu. Tapi terus kemudian tidak mendapatkan ya paling sebentar. Biasanya patah hati. Patah hati. Oh, kok saya di sini nggak jadi kaya ya? Gitu ya. Kok saya nggak jadi sakti gitu. Memang kan penghayat khususnya kalau di kepribadian. Kalau di kepribadian itu kan menjadi penghayat tidak untuk
jadi sakti atau apa jadi kaya gitu ya. Tapi saya sih merasa jadi sakti dan kaya. Karena ayam tentrem. Iya, jadi saya kaya karena saya selalu merasa nggak pernah kekurangan. Karena apa yang ada kan disyukuri. Jadi kan kaya ya, merasa tercukupi terus itu kan kaya. Terus kemudian saya nggak pernah, saya merasa sakti karena apa? Karena saya jarang sakit ya kan. Terus saya mendapatkan banyak kemudahan. Terus ya ketentraman terutama itu, jadi sakti saya. Kalau sakti dalam hal itu, tapi kalau sakti saya bisa meramal gitu ya nggak bisa saya. Atau sakti saya bisa ngobatin orang banyak gitu, belum pernah saya coba juga gitu. Jadi kalau dalam hal itu saya nggak sakti. Oke. Padahal saya datang ke sini untuk minta diramal sama Ibu. Diramal. Saya ramal Mas Hari makin sukses deh nanti. Ya kan? Aduh, kesempatan. Ya. Terus itu ramalan berikutnya tuh menjadi tokoh penghayat kepercayaan ya. Belum siap saya, Bu. Sama, saya dulu juga bilang begitu. Belum siap saya, Bu, dengan karakter saya seperti ini. Karakter bisa berubah. Iya, tapi saya tidak mau berubah. Saya tetap jadi seorang diri saya sendiri. Iya, memang iya, sama sih. Saya kan gitu. Tapi maksudnya karakter misalnya kalau kita itu keras kepala misalnya kayak saya, itu kan keras kepala dulunya untuk ke semua orang misalnya. Kan kemudian itu hanya untuk ke diri saya sendiri. Tapi dalam arti diri saya juga untuk yang kebaikan. Yang tidak merugikan orang lain gitu kan, tapi untuk memegang prinsip gitu. Siap. Karena kan prinsip itu membuat arahan buat kita ya. Betul, itu yang penting ya. Itu, karena kalau kita nggak punya prinsip kan nggak punya arah nanti ya. Betul. Jadi prinsip itu perlu. Pembahasannya daging banget nih guys. Oke Ibu, menjelang podcast kita terakhir ini sudah dikode. Iya, ini sudah kayaknya nggak bosan-bosan nanyanya, udah lama nih kayaknya. Saya terakhir ketemu Ibu udah lama banget tuh ya. Iya. Udah lama. Oke, Ibu pingin menyampaikan apa ke keluarga, suami dan anak? Ke keluarga yang tetap support dengan semua kegiatan gitu Ibu. ya. Iya. Baik. Kalau untuk keluarga sih saya merasa beruntung ya. Maksudnya saya beruntung mempunyai keluarga saya dengan suami, anak-anak, dengan segala karakter masing-masing gitu ya. Tapi bahwa saya sekarang seperti ini, itu kalau nggak dari support dari keluarga kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ya saya sangat mensyukuri gitu dengan keluarga saya. Gitu Mas. Keren. Pesan untuk anak-anak? Anak-anak saya semoga kalian tidak kecewa dengan segala perbedaan yang ada gitu ya. Tapi semoga kalian bisa mengambil hikmah atas perbedaan yang ada di dalam rumah tangga atau keluarga kita gitu. Jadi semakin kaya gitu. Kaya dalam hal hati, iya, finansial. Betul, kaya. Terutama kaya dalam pemahaman dan kesadaran gitu ya, dan kaya dengan cinta kasih. Oke, keren nih. Oke, untuk teman-teman kita nggak ngomong generasi muda dulu lah, ke Puan Hayati misalkan, ke perempuan penghayat. Ibu kan sebagai seorang perempuan penghayat yang mana mungkin banyak dari perempuan atau ibu-ibu itu tidak seberuntung ibu loh. Ya toh, ada yang tidak disupport keluarga, ada yang curi-curi waktu, ada yang kadang-kadang mohon maaf ya secara finansial mungkin kurang, tapi mereka memaksakan diri untuk datang ke acara. Nah, apa yang ingin Ibu sampaikan ke perempuan penghayat? Iya, baik, terima kasih. Jadi buat teman-teman perempuan penghayat kepercayaan, yuk kita membangun eksistensi kepercayaan gitu ya kan. Peran kita ini sebagai perempuan itu sangat penting gitu untuk bisa melestarikan melestarikan ajaran kita ini, karena dari kita bisa mengajarkan anak-anak kita gitu. Walaupun misalnya anak-anak kita belum menjalankan kepercayaan kita, tapi kita sebagai perempuan juga bisa memberikan pengetahuan itu kepada generasi muda yang lain. Mungkin anak kita tidak bisa, tapi generasi muda yang lain pun bisa kita berikan, karena sebagai perempuan kita punya kelenturan gitu untuk bisa menyampaikan ajaran ini kepada generasi berikutnya. Iya, mantap.
Dan kalau masalah kegiatan di luar rumah ini memang perlu apa ya, ibu-ibu ini atau perempuan ini perlu tekad dan kalau komunikasi kan sudah pasti ya, punya tekad gitu. Jadi kalau kita nggak punya tekad, ya sudah, kita merasa tidak penting gitu, tidak merasa perlu bahwa menjaga atau melestarikan kepercayaan ini untuk demi anak cucu kita, ya kita cukup di rumah saja melestarikannya. Tapi kalau kita ingin bahwa ini terus berlanjut dan nilai-nilai luhur ini juga bisa menjaga anak kita atau generasi muda kita untuk tetap menjadi manusia yang budi pekerti luhur, ya selain kita di rumah, kita juga bisa menyampaikannya atau berkegiatan di luar rumah gitu. Karena dunia ini kan semakin berkembang gitu ya. Kehidupan perempuan juga itu tidak hanya di rumah saja. Jadi dia juga harus mengembangkan relasi, komunikasi gitu kan. Itu dan itu membahagiakan gitu. Harusnya itu menjadi bagian yang membahagiakan perempuan. Ya. Itu arena bermain yang menyenangkan harusnya ya. Harusnya. Mantap, keren. Pesan untuk generasi muda, Bu. Generasi muda. Kapribaden dulu ya. Baik untuk generasi muda Kapribaden ya. Yang ngomong sekjennya ya. Baik, generasi muda Kapribaden ini saya berharap terutama bagi anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Mari tetap bertahan terhadap keyakinan kita sebagai penghayat Kapribaden terutama gitu, atau penghayat kepercayaan pada umumnya gitu. Bertekadlah untuk terus menjaga ini gitu. Jangan sampai luluh gitu terhadap karena tekanan atau karena keterpaksaan gitu. Dan sekali lagi untuk yang generasi muda perempuan, jangan takut berbeda, jangan takut tidak punya suami. Buat yang laki-laki gitu ya, kalian itu sangat kami harapkan gitu, karena perempuan saja yang berjuang juga rasanya langkahnya kurang jauh gitu. Kalau ada laki-laki yang juga support gitu, jadi laki-laki ini langkahnya lebih jauh. Jadi ketika laki-laki dan perempuan generasi muda kita itu kuat tekadnya gitu, mau berjuang gitu ya, berjuang itu mau capek, mau ngeluarin tenaga, pikiran, dana gitu, pasti nanti penghayat kepercayaan ini akan memberikan kontribusi kepada negara dalam hal membangun nilai-nilai luhur kepercayaan. Sekarang ini kan nilai-nilai luhur kita udah carut marut ya, nggak jelas lah gitu ya. Kayaknya orang berbuat tidak baik itu dimaklumi terus gitu. Sedangkan orang yang berbuat baik, yang justru jujur, yang bertahan pada idealisme itu malah jadi aneh gitu. Malah jadi aneh. Dianggap aneh. Aneh. Bertahan pada hal-hal seperti itu dibilang aneh ya. Tokoh-tokoh Kapribaden yang dalam tanda kutip dikenal publik, boleh disebutkan, Bu? Oh iya. Ini mungkin belum terlalu familiar ya, tapi ini yang ngomong berbuat sendiri. Jadi mungkin perlu diketahui, kami di Kapribaden itu memang tidak terlalu ekspos ya. Tidak terlalu ekspos. Banyak orang, apa sih penghayat Kapribaden gitu? Dari mana gitu ya? Memang kita tujuannya kan memang menjalani laku ini kan untuk mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik, berbudi pekerti luhur, itu secara relasi antar manusianya, tapi secara kita dengan Tuhan kita semakin suci ya, menuju ke arah kesucian, supaya nanti ketika meninggal kita bisa langsung kembali ke unsur alam, ke roh suci kita kembali kepada Tuhan, seperti itu. Jadi kita tuh tidak juga pengen expose gitu loh. Jadi memang mungkin banyak orang yang nggak tahu Kapribaden gitu, tapi tokoh-tokohnya misalnya kalau mungkin zaman dulu sih kenal, karena misalnya sesepuh kami yang penerima wahyu itu Romo Sumono Sastro Hadijoyo, dulu juga beliau kayak penasihat spiritual Presiden Soekarno. Itu kemudian Bapak Wahyono Raharjo, dulu beliau itu tentara juga sih, tentara, kemudian dokter ya, dokter yang jadi tentara, kemudian pernah jadi direktur Rumah Sakit Koja waktu itu. Dan dia untuk tokoh-tokoh kepercayaan pada saat itu ya beliau dikenal pada saat itu ya. Sampai dengan tahun BKOK ya, sampai dengan Undang-Undang Adminduk, karena setelah Undang-Undang Adminduk beliau itu meninggal sakit ya, itu kan bulan Desember, kemudian April beliau meninggal sakit. Jadi
waktu itu kita sempat ya 2 tahun terakhir dia kan banyak kegiatan 2004 sampai 2006 itu yang dengan LSM dengan macam-macam untuk undang-undang Adminduk itu banyak yang tidak terlalu dia tidak aktif di intern karena banyak di luar. Ketika saya tanya kenapa Pak, dia bilang saya itu sudah tidak butuh apa-apa. Saya kalau kehidupan saya itu sudah cukup. Tapi ketika Tuhan memberikan saya masih hidup berarti ada tugas. Jadi beliau mungkin merasa tugasnya itu adalah terkait hak sipil penghayat itu. Jadi sempat saya tanya, Bapak kan banyak penghayat yang tidak merasa masalah KTP-nya agama gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, nanti biar yang pakai yang mau aja. Yang nggak mau ya nggak apa-apa katanya gitu. Sesederhana itu ya. Menyampaikan. Tapi kalau negara mendiskriminasi warga negaranya kan gimana? Kita harus menyampaikan bahwa negara tidak boleh mendiskriminasi walaupun itu cuma 1 orang. Jadi saya melakukan ini untuk penghayat kepercayaan yang membutuhkan. Yang nggak butuh ya sudah nggak apa-apa. Mantap. Pesan untuk generasi muda penghayat seluruh Indonesia, Bu. Generasi muda penghayat Indonesia. Kayak kepribadian kan sudah. Baik. Kalau generasi muda penghayat di Indonesia sekarang ini ada Gema Pakti ceritanya. Jadi ayo bergabung di Gema Pakti, membangun Gema Pakti gitu ya, supaya gaungnya juga menasional, bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi keagamaan atau generasi muda ya, maupun keagamaan atau tidak masyarakat, tapi yang generasi muda gitu, sehingga semakin merasakan Indonesia gitu ya. Bagi saya ketika berkumpul dengan keberagaman, kita akan merasakan keindonesiaan itu akan semakin kaya gitu loh. Dan jangan kita hanya menuntut kita disetarakan, tapi kita nggak mau berbuat apa-apa. Iya, saya setuju. Itu semoga semangat ya. Terima kasih Bu Grani. Oke, katanya mau bikin podcast. Saya belum waktunya bikin podcast ya ini. Belajar dulu sama Mas Hari sorenya. Nanti baru saya bikin. Tak kasih privat gratis. Ya boleh. Nanti saya privat ya kalau udah siap. Ya. Rencana bikin konten yang kayak gimana? Kuliner kan kayaknya nggak mungkin ya. Kayaknya sih kontennya tentang penghayat. Wajib. Ya, jadi kayaknya khusus tentang penghayat. Boleh. Ibu-ibu. Hal-hal yang mungkin tidak formal gitu, tapi tentang penghayat. Iya. Jadi bagi saya gini, kan penghayat dikenalnya seperti orang kampung, orang bodoh, miskin. Betul. Nah, saya ingin mengangkat hal sisi-sisi yang di luar stigma gitu. Betul. Pengennya gitu. Karena banyak dari tokoh-tokoh penghayat ini sebenarnya yang punya posisi strategis. Betul gitu. Punya posisi strategis dan berpengaruh loh. Tapi mereka kadang silent, kira-kira gitu. Tapi itu walaupun sudah tua, tadi bilang saya udah tua kok sok sibuk gitu ya. Maaf, tapi emang bener kan? Tapi maksud saya gini, seperti sesepuh saya, sepuh saya, selama Tuhan masih mengasih kita kehidupan, kekuatan gitu ya, masih bisa berbuat, ya kita kan harus berbuat untuk kehidupan gitu ya. Jadi kalau kita masih bisa berbuat tapi kita diem, berarti kita tidak menjalankan perintah Tuhan ya. Perintah Tuhannya masih harus punya kekuatan kok nggak digunakan gitu. Jadi kalau saya sih masih pengen kok ke anak saya pengen punya sanggar seni gitu ya, yang bisa. Ibu suka seni apa? Enggak, saya nggak suka seni, tapi dengan seni itu bisa mengajak misalnya lingkungan, ayo belajar bersama. Nanti misal itu cita-cita ya, entah kapan kan boleh ya, masih punya cita-cita, udah tua boleh kan punya cita-cita. Boleh, nggak ada masalah. Karena buat saya cita-cita itu ketika disampaikan, saya yakin suatu saat akan tercapai. Seperti saya blueprint. Jadi dulu waktu saya muda, saya tuh ingin menjadi manusia yang berguna buat orang banyak. Dan saya nggak tahu itu kapan. Kan sudah. Dan ternyata tercapai. Ya kan gitu kan. Jadi makanya. Masa berguna ya sekarang? Berguna paling tidak orang yang membutuhkan. Ya kan gitu kan. Jadi, saya sekarang pengen membuat satu sanggar yang entah sanggar baca, sanggar seni, apa yang bisa bermanfaat bagi orang sekitar saya, itu sih pengen. Keren. Luar biasa. Tapi entah kapan gitu ya. Pokoknya saya pengen terrealisasi. Ditulis dulu, disampaikan dulu ya. Disampaikan dulu. Jadi semoga punya umur untuk merealisasikan. Kalau dana kan saya yakin ada lah. Ya itu relatif ya. Relatif. Bu, saya ingin masukan dari Ibu, kritikan lah untuk podcast saya, kira-kira gitu. Saya senang ketika Ibu menyampaikan atau menuliskan, Mas, podcastnya kurang ini. Saya senang, Bu. Terima kasih. Tolong disampaikan. Ya itu kan dulu masih awal-awal ya Mas. Oke. Iya, jadi namanya
kehidupan tuh proses. Oke. Terus bikin podcast kan juga proses. Iya. Ya dulu mungkin prosesnya kan masih baru belajar. Betul. Gitu kan. Ya, orang kan belajar tuh ada kesalahan-kesalahan, dari kesalahan itu kan kita memperbaiki diri. Siap salah. Saya tuh selalu senang dengan kesalahan. Siap. Karena dengan kesalahan itu saya bisa memperbaiki. Tapi bukan karena sengaja salah ya? Enggak. Tapi maksudnya misalnya dulu waktu saya sekolah, saya mengerjakan nggak pernah nyontek. Mengerjakan nggak Nggak pernah nyontek. Kalau saya kan- salah, maksudnya saya salah misalnya teman saya nyontek kan daripada benar, saya salah saya nggak apa-apa. Jadi saya tahu kan benernya kayak apa. Pantesan ketiga anaknya ngomong perfeksionis. Jadi saya nggak takut dapat nilai jelek, nggak pernah Iya, takut. iya. Oke, mantap, luar biasa. Keren. Wah, mantap podcast kita dengan Bu Retno Endang Retno Lastani. Oke, Ya. Bu Endang Retno Lastani ini luar biasa, banyak mengupas terkait dengan kehidupan masa mudanya beliau di Pati dan Jakarta atau kota-kota lain. Khususnya juga tentang hal-hal yang tidak pernah disampaikan oleh beliau, ternyata Habis deh disampaikan. saya sampaikan ke Mas Dori. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Dan Iya. terakhir sebelum penutupan podcast ini, Ibu ingin berterima kasih kepada siapa? Ya, berterima kasih kepada Mas Hari yang sudah yang sudah minta saya beberapa kali untuk menjadi narasumbernya di podcastnya gitu. Saya tuh bingung disuruh jadi narasumber. Saya tuh ngomong apa? Karena saya merasa biasa-biasa saja, jadi manusia Kan yang menurut saya luar biasa-biasa. biasa. Ya, tapi saya merasa biasa saja. Saya bingung tuh kalau mau diwawancara. Tapi makanya saya minta ya, saya jangan terlalu banyak ngomong MLKI. Oke, sesuai request ya. Ya, Oke. saya ngomongnya yang lain aja gitu ya. Kalau MLKI ini kan sudah banyak lah ya. Iya, Jadi literasinya banyak. jadi saya lebih suka dengan ngobrol-ngobrol biasa. Iya. Terus kemudian saya berterima kasih kepada, kalau terkait podcast, terima kasih pada Mas Hari. Tapi kalau terkait kehidupan, tentunya saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya diberi kehidupan yang indah gitu ya buat saya. Kehidupan yang indah dengan segala dinamikanya itu indah gitu. Karena semua yang tidak enak tuh menjadi indah gitu. Terus saya berterima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik saya sampai saya seperti ini, kepada sesepuh saya yang telah mewariskan ajaran yang membuat saya berubah dari seorang introvert menjadi ekstrovert, menjadi orang keras kepala, menjadi dari orang keras kepala menjadi orang yang agak lebih bijaksana lah ya, agak lebih bijaksana. Gitu. Kepada sepuh saya di Kapribadan yang sudah mengubah saya menjadi manusia yang baru. Iya, dalam banyak hal. Banyak hal. Oke, keren, luar biasa. Matur nuwun Bu Retno. Matur atas nuwun, podcastnya. Mas Hari. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat. Iya. Dan harapan saya juga Bu Retno, Bapak atau suami dan juga seluruh keluarga diberi kesehatan, umur Terima panjang, kasih. dan tentunya semakin bermanfaat untuk lingkungan bangsa dan negara. Oke guys, itu Sukses saja. ya, sukses ya Mas Hari. Terima kasih Bu. Subscriber saya sudah banyak loh Bu. Iya. View-nya juga banyak. Nanti tak bantu lagi ya. Oke, siap. Waktunya Ibu ini bikin podcast harusnya. Ya, toh. Nanti tunggu aja. Oke, siap. Terima kasih. Oke, bye-bye. Kita Rahayu. Rahayu. See you guys. Ya.